Selamat malam rekan-rekan semua. Sukihontu Namo Buddhaya. Selamat datang di Dhamma Kelas Zoom ya Rabbana Utara. Hari ini kita akan kembali membahas tentang hukum karma, yaitu hukum perbuatan yang sangat dikenal di agama Buddha. Nah, untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang hukum karma, akan kita lanjutkan pembahasannya malam hari ini bersama Samanera Abhisarano. Ya, sebentar lagi mungkin Samanera akan bergabung. Sebelumnya akan saya sampaikan tata tertib untuk mengikuti Dhamma kelas ini, yaitu untuk menghormati Dhamma serta para pembicara, serta mempermudah kita dalam menerima pelajaran. Para peserta diharapkan fokus mengikuti kebaktian, berpakaian sopan, duduk dengan sikap duduk yang layak, yang tidak sampai tiduran ya, karena itu akan mengganggu konsentrasi kita, dan juga tidak sambil makan atau sambil menonton TV ya. Ya, selanjutnya akan kita buka saja Dhamma kelas malam hari ini dengan membacakan nama Garapata secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu, Romo Lamani yang baru bergabung di YouTube atau di Zoom. Saat lagi kita akan mendengarkan sharing dari Samanera Abhisarano langsung dari Banyuwangi ya. Samanera saat ini sedang berdomisili di sana karena berkat kemajuan teknologi yang berkembang saat pandemi COVID ini, kita sekarang dapat mendengarkan Dhamma dari jarak yang jauh-jauh juga. Jadi suatu berkah juga untuk kita semua. Ya, sambil menunggu Samanera untuk bergabung, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mengenai kegiatan di Wihara Padang Utara. Ya, ini untuk besok malam akan ada dilanjutkan lagi pembahasannya oleh Samanera Abhisarano. Nah, besok malam akan membahas tentang pandangan salah, yaitu berbagai macam pandangan dari sekte pada waktu zaman Samuda, yaitu di 2500 tahun yang lalu, yang sebenarnya mungkin pencapaiannya pembicaranya itu sudah mencapai tingkat-tingkat meditasi tertentu mungkin, cuman karena ada yang kurang lengkap jadi pembahasan pandangannya bisa salah. Nah, besok akan dijelaskan seperti apa pandangan-pandangan salah itu oleh Samanera, sehingga kita juga bisa mengetahui apakah kita bisa terjerumus ke sana atau kita bisa menemukan jalan yang benar, pandangan yang benar di agama Buddha ini. Besok malam di jam yang sama 19.15 di link Zoom yang sama tiny.cc/DC Sri Padung, dan di YouTube juga tiny.cc/DC strip 5 AGT ya. Nah, selamat datang kepada Samanera. Selamat malam. Samanera sudah bergabung. Ya, selamat malam. Kelihatan ya gambar saya? Iya, kelihatan. Oh.
Ya, halo. Ya, selamat bergabung kepada Samanera Misarano. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, saat ini mungkin di sana juga kebetulan sedang ada acara ya di Vihara Dhamma Meta Jember. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, mari langsung saja akan kami mohon Samanera untuk memulai pembabarannya. Masih di mute, maaf. Sebentar, boleh 2 menit. Oh iya. Dibuka dulu Ya. nggak apa-apa sih? Ya, Dibuka dulu nggak apa-apa? dibuka maksudnya? Itu apa namanya? Wira yang buka. Oh, nama Nama Karapata. Karapata. Iya. Oh, tadi sudah Samanera. Oh, udah. Ya, tadi sudah saya buka dulu. Bentar. Ya, sekarang iya. Atau ada kami kalau itu masih persiapan, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman dulu ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Ya, baik. Dan ada pengumuman selanjutnya yaitu di Kamis malam. Kamis malam biasanya kemarin itu kita libur ya, tidak ada kegiatan puja bakti online. Nah, biasanya kan kita puja bakti online-nya di Jumat malam. Nah, sekarang kita kembali ke Kamis malam ya, karena kemarin kan itu Jumat malam itu gabungan dari Sabda Kama, kebaktian pemuda dan kebaktian umum sih kalau ada. Sekarang kebaktiannya sudah kami kembalikan seperti jadwal semula, yaitu kebaktian Sabda Kama kembali Kamis malam dan kalau ada offline di Dhammasala langsung di Minggu malam. Untuk itu Sabda Kama dengan format yang online akan hadir mengisi malam Kamis malam rekan-rekan semua nanti. Jadi dengan pembawaan yang baru seperti biasanya di Baktian Sabda Kama, karena untuk pemuda dan para profesional juga. Nah, mari akan kami sampaikan dengan format yang baru ya. Kamis besok akan dimulai dengan Dhamma sharing oleh Ramani Linda Melani. Nah, dengan tema seandainya saya memiliki waktu. Nah, seperti apa itu temanya? Nah, nanti akan kami sampaikan info lebih lengkapnya setelah sesi ini ya. Oke, selanjutnya untuk di Jumat malam sekarang jadi kami tidak ada kebaktian online, sedang digunakan untuk sesi tambahan dan ya, cukup sepertinya pengumumannya. Ya, kepada Samanera, apa sudah siap? Sudah cukup, oke. Oh ya, baik, terima kasih Samanera. Kami persilakan untuk dimulai. Ya, mari Ibu Bapak Saudara sekalian, sebelum kita memulai sesi, kita mengagungkan Guru Buddha Gautama dengan mengucapkan nama Vandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian yang berbahagia pada malam ini yang telah hadir, telah bergabung, saya ucapkan selamat malam, Suki Hotu, Namo Buddhaya. Suara saya terdengar jelas ya? Ya, terdengar jelas sekali. Ya, terima kasih Ibu Bapak pada malam ini sudah mau meluangkan waktu, mau mendengarkan penjelasan kembali mengenai karma, yang mana pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang karma secara pendahuluan, dan juga mengenai dua jenis klasifikasi yang masing-masing dibedakan menjadi 4.
Ya, pada malam ini kita melanjutkan tentang penjelasan yang lebih lanjut mengenai dua klasifikasi lainnya, yang masing-masing 4 juga, dan nanti ada beberapa tambahan. Dan juga besok kita akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai materi lanjutan dari Kama. Ya, sebelum ini saya mau share screen terlebih dulu. Ya, bahwasanya kemarin kita sudah mempelajari berkenaan dengan dua hal, yaitu klasifikasi Kama yang berdasarkan fungsinya dan juga berdasarkan urutan daripada kematangannya. Nah, kalau kita mengingat kembali bagi ibu bapak yang kemarin mengikuti sesi Zoom di minggu lalu dari hari Rabu kemarin, kita akan mengetahui bahwasanya ada eh, kama itu ada apa namanya, ada yang dikatakan sebagai kama berdasarkan fungsinya, di mana berdasarkan fungsinya dia memiliki eh, peran atau fungsi, yaitu 4 hal. Yang pertama ada janaka kama, yang itu dikatakan kama penghasil atau produktif. Dan yang kedua ada kama pendukung atau upatambaka kama. Yang ketiga ada kama penghalang, penghalang atau yang merintangi berkenaan dengan kama produktif. Sehingga itu dikatakan upa pilaka kama. Dan yang keempat ada dikatakan sebagai kama penghancur, yaitu atau kama pemotong, dikatakan sebagai upagataka kama. Nah, yang kedua juga kemarin saya sudah menjelaskan bahwasanya kama yang berat itu dikatakan garuka kama, itu termasuk dalam klasifikasi dalam urutan kematangan. Dan ada kama yang kedua itu berdasarkan dekat dengan kematian. Dan yang ketiga, kama kebiasaan, itu juga bisa dikatakan sebagai acina kama. Acina kama, dan yang terakhir ada kama cadangan atau katata kama. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemarin saya sudah mengatakan bahwasanya kama atau sering kita katakan cetana. Cetana itu merupakan fenomena mental, bukan berkaitan dengan fisik. Tetapi kemarin ada yang bertanya berkenaan bagaimana jika seseorang itu membunuh, apakah itu bukan kama? Ya, bahwasanya kalau kita mengetahui kama membunuh atau dikatakan seseorang yang membunuh, itu pun juga dikatakan apa namanya perbuatan membunuh, yang kalau di dalam bahasa Buddhisme itu lebih dispesifikkan lagi bahwasanya mengenai sebuah cetana atau sebuah kama yang dilakukan melalui pintu jasmani, kaya duara. Jadi pintu adalah duara, kaya adalah jasmani. Jadi tetap kama atau cetananya itu adalah faktor mental. Nah, sementara faktor mental itu dimanifestasikan di dalam kaya atau tubuh jasmani kita. Sehingga ada perbuatan yang dikatakan sebagai mencuri, membunuh, atau memukul orang, atau bahkan juga bisa dikatakan juga eh, kama yang dikatakan cetana tadi, itu juga bisa dimanifestasikan ke dalam bentuk yang namanya ucapan, wacidwara. Wacidwara pintu ucapan, pintu apa namanya, pintu perkataan seperti itu. Nah, itu bisa membuat orang menjadi buruk, berbuat buruk, atau berucap buruk, berucap yang baik. Nah, tapi ibu bapak, kita harus mengetahui di dalam faktor mental yang kemarin kita sudah bahas, faktor mental mengenai cetana, dia adalah yang netral. Jadi secara hakikatnya, cetana atau kama itu netral. Tetapi kenapa dia bisa menjadi apa namanya baik dan buruk? Itu dikarenakan yang namanya apa namanya dia berasosiasi atau bertautan dengan yang namanya yang baik dan yang buruk seperti itu. Faktor-faktor mental lain yang menyertainya itu baik atau buruk. Nah, kalau dia baik, maka dia akan menjadi kusala kama. Kalau dia bertautan dengan atau bersinggungan dengan yang buruk, maka dia akan menjadi aku salah kama. Nah, jadi ibu bapak pada dasarnya cetana itu adalah sesuatu yang selalu hadir sebenarnya setiap saat ketika kita melakukan sesuatu. Seperti misalnya ketika kita mengangkat tangan. Apakah kita bisa mengatakan mengangkat tangan ini adalah buruk atau baik? Tidak bisa. Kita harus melihat dulu apa namanya faktor mental apa yang bertautan dengan cetana tersebut. Kalau cetana ketika kita mengangkat tangan adalah apa namanya berbuat tidak buruk, yaitu dikatakan sebagai kusala kama. Tetapi kalau misalnya dia bertautan dengan faktor mental yang buruk, maka dia apa dikatakan apa? Yaitu cetananya sudah ternodai dengan apa? Dengan yang namanya aku salah cetasika. Jadi dia katakan ya bisa baik dan bisa buruk. Dia netral, tergantung daripada penyertanya seperti itu. Ya, supaya tidak lebih lanjut, lebih bingung, ya kita akan masuk ke ini ya, pembahasan kita pada dasarnya nanti akan membahas mengenai
dua hal yang lainnya, yaitu ada klasifikasi kama empat hal itu berdasarkan waktu kematangan, dan juga yang keempat sebagai yang terakhir itu adalah tempat kematangannya. Nah, jadi kalau di waktu kematangan nanti kita akan mempelajari 4 hal, dan di tempat kematangan juga kita akan mempelajari 4 hal. Tetapi sebagai yang pertama, saya mau memberikan satu ilustrasi bahwasanya siapakah yang melihat. Kalau dari kemarin kita apa namanya berdebat terus menerus. Kalau misalnya tidak ada aku, Anata, lalu siapa yang melihat, siapa yang mendengar dan sebagainya. Nah, ini adalah jawabannya. Kesadaran mata adalah yang melihat. Jadi siapa yang melihat? Ya bukan aku, tetapi kesadaran mata. Kesadaran mata yang ditemani berbagai faktor-faktor yang pembentuknya seperti itu. Jadi bukan hanya kesadaran mata sendiri, tetapi kesadaran mata yang ditemani dengan faktor-faktor lainnya. Nah, apa yang membuat seseorang bisa melihat sama Nira? Mengapa orang bisa melihat? Yang pertama, itu karena ada organ sensitif mata, cakupa sadar. Seseorang apabila ketika terlahir dia tidak memiliki yang namanya cakupa sadar, dia tidak akan bisa melihat sampai seumur hidupnya. Ya, cakupa sadar ini adalah salah satu sensitivitas mata. Tidak boleh dikatakan ini adalah retina mata. Nah, jadi itu dikatakan landasan mata ini harus muncul kepada orang tersebut. Ya, itu dikatakan dalam bahasa abidama itu seperti pupil ya. Apa namanya? Pupil mata yang berwarna hitam dan putih yang terdiri dari 7 lapisan seperti itu. Nah, kalau kita memiliki cakup pasada, maka kita punya potensi untuk melihat. Tetapi apakah hanya cakup pasada? Kita harus memiliki juga yang namanya objek penglihatan. Ya misalnya seperti ini sekarang ada screen ya di layar ibu bapak. Nah, maka ini adalah sebuah objek penglihatan. Nah, dengan adanya kesadaran apa namanya ada apa objek apa sensitivitas mata, kemudian ada objeknya, maka ini ada potensi bagi kita untuk melihat. Tetapi ada mata yang apa merupakan sensitivitasnya dan ada objeknya, kita juga butuh yang namanya apa? Cahaya. Cahaya atau aloka. Nah, kalau kita melihat tidak ada cahaya, bagaimana kita bisa melihat di ruang yang gelap gulita? Kita akan tidak bisa melihat apapun di dalam ruang yang gelap gulita. Nah, tetapi apakah tiga ini cukup? Ternyata tidak. Ternyata kalau kita mau melihat bukan hanya si kesadaran mata, tetapi apabila ada landasan mata, ada objek penglihatan, ada cahaya, dan di sana juga ada namanya manasikara atau perhatian. Jadi ini bukan yang berkaitan dengan sati ya, tapi ini manasikara. Manasikara ini sama dengan seperti cetana. Cetana ini bersama dengan manasikara, dia akan hadir selalu setiap saat. Kalau seseorang mau melihat, mendengar, dia harus ada manasikara dan bersama dengan cetana seperti itu. Nah, maka ibu bapak kalau misalnya seseorang memiliki 4 hal ini, maka seseorang itu bisa melihat. Bagaimana dengan mendengar sama Nira? Ya tinggal diganti sensitivitas telinga, yaitu gendang telinga, kemudian sadar ramana suara, objek suara, kemudian ada apa namanya gelombang seperti itu, gelombang atau yang dikatakan sebagai medium udara. Kalau tidak ada udara, seseorang juga tidak bisa mendengar. Dan kalau tidak ada perhatian, ibu bapak memperhatikan saya sedang apa namanya sedang bergerak-gerak di depan layar ibu bapak itu, ibu bapak juga tidak akan melihat saya. Nah, misalnya di depan ini ada objek penglihatan, tapi ibu bapak perhatiannya ke tempat yang lain, maka ibu bapak tidak bisa melihat saya. Nah, maka di saat yang sama kita harus menghadirkan empat-empatnya secara berkesinambungan supaya kita bisa dikatakan kita melihat seperti itu. Jadi kita harus tahu nanti bagaimana kita mengkaji bagaimana seseorang itu bisa melihat dan sebagainya, prosesnya seperti itu. Nah, ibu bapak, saya akan berikan satu perumpamaan proses melihat di sini. Yang pertama di sini ada anak desa yang sedang bermain debu di tengah desa. Ini perumpamaannya. Bermain debu di tengah jalan seperti itu. Nah, satu dari mereka ini apa namanya tangannya itu kejatuhan logam. Logam seperti ya mata uang dan seperti itu. Nah, makanya saya gambarkan 500 rupiah. Nah, dia tangannya itu kejatuhan logam. Nah, kemudian anak yang pertama ini mengatakan, tuh, berapa ini katanya. Nah, anak yang kedua juga ini penasaran melihat hal itu. Loh, itu bendanya berwarna putih loh. Nah, kemudian si anak ketiga juga datang. Ketika melihat ada benda seperti itu yang jatuh ke tangan si temannya tadi, setelah dilihat,
dia langsung menggenggam kuat-kuat, diambil digenggam kuat-kuat. Nah kemudian si anak yang keempat itu melihat bahwasanya ternyata benda itu bentuknya kotak loh. Ya setelah setelah si anak ketiga menggenggam kuat-kuat, ternyata dia bisa melihat ternyata bentuk benda itu kotak loh. Nah kemudian si anak yang kelima bisa mengetahui, oh ternyata benda yang dikatakan logam kotak tadi itu namanya adalah satu kahapana nilainya. Nah, yang proses selanjutnya dia mengambil serta memberikan kepada ibunya sehingga ibunya itu memberikan atau memakaikan sebagai sebagai kalung kepada si anak yang kelima. Jadi ibunya membuatkan kalung dari logam tersebut sehingga dipakaikan si anak yang kelima tadi yang mengetahui bahwasanya itu nilainya satu kahapana. Dia mengetahui, oh ini nilainya satu kahapana bernilai nih. Ya. Nah, Ibu Bapak, di sini dikatakan bahwasanya kalau kita proses melihat, kemarin kita sudah menjelaskan juga mengenai citawiti atau dikatakan sebagai proses berpikir. Proses berpikir yang kemarin saya jelaskan adalah berkenaan dengan panca dwara witi, yaitu proses berpikir dari 5 pintu indera. Nah, kalau ini adalah proses perumpamaan proses melihat, maka kita akan menggunakan satu dari berapa? Satu dari 5 indera kita. Satu dari 5 panca indera kita yaitu mata. Jadi kita akan menggunakan caku dwara witi. Nah, Ibu Bapak, ini adalah berkenaan yang tadi mengetahui bahwasanya oh ini nilainya 500 satu kahapana nih. Oh, setelah itu dia setelah nilai satu kahapana dia bawa pulang kemudian dipakaikan oleh ibunya sebagai kalung seperti itu. Nah, ini prosesnya Ibu Bapak dilihat di sini. Bahwasanya ketika si anak yang diproses pertama, ketika seseorang anak-anak itu sedang bermain debu di tengah jalan, itu adalah bawangga, keberlangsungan hidup manusia pada umumnya. Jadi kita pada umumnya kalau kita sedang tidak dalam proses berpikir, maka kita akan masuk ke dalam bawangga. Bagaimana tuh Samanera? Ya ketika kita misalnya sedang tertidur seperti itu ya, kita akan masuk ke dalam bawangga seperti itu. Maka proses pikiran kita tidak aktif secara seperti biasa. Nah kemudian yang kedua, ini ketika si anak ini kejatuhan tangannya, logam yang belum diketahui nilainya, dia kejatuhan tangannya, maka itu seperti apa? 3 proses pertama ini yang merupakan wipaka hasil yang lampau, ya. Kemarin kita sudah bicara, tapi mungkin masih masih abu-abu sekali. Nah, ini adalah 3 wipaka yang lampau, yaitu atita bawangga, bawangga calana, dan bawangga upaceda. Nah, Ibu Bapak, jadi ketika seseorang di sini belum menyadari objek, tapi sudah ada objek, nah setelah ini dia baru tahu objek ini mulai menggetar yang namanya menabrak dia. Jadi objek itu sudah mulai hadir. Nah, artinya apa? Ketika kita misalnya proses melihat, maka sebenarnya sudah ada objek. Nah, objek yang kita lihat ini merupakan wipaka hasil dari perbuatan yang kita lakukan di kehidupan yang lampau. Atau juga suara yang kita dengar itu merupakan satu wipaka atau hasil yang pernah kita lakukan di kehidupan yang lampau. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah hadir setiap saat di hadapan kita. Maka kita dalam kondisi saat ini merupakan wipaka daripada hasil yang pernah kita lakukan di kehidupan lampau. Seperti misalnya, kenapa Abisaranu bisa ada di ruang Zoom meeting ini? Oh, karena di hari Rabu kemarin, dia menjelaskan tapi belum selesai. Ya, itu adalah sebuah kama. Dan wipakanya sekarang, oh sekarang ini hasilnya Samanera harus berada di sini lagi. Kenapa? Harus melanjutkan penjelasannya. Nah, itu sama seperti objek mata. Dia ada di mana? Ada di 3 momen yang pertama. Dia hadir misalnya bentuk perempuan atau teman kita lah seperti itu. Nah, ini adalah seperti apa? Objek-objek penglihatan dia hadir di sini. Nah, kemudian ini yang ketiga ini dia mengatakan benda apa ini? Nah, si anak pertamanya mengatakan benda apa ini? Dia kan kaget kan, dia mengetahui benda apa ini? Nah, ini adalah prosesnya ketika di bawangga upaceda. Ketika sudah ada objek bawangga upaceda berakhir, maka dia seperti terkejut. Seperti dia menyadari adanya objek. Nah, seperti itu, kemudian dia mengarahkan panca dwara ini, yaitu caku dwara, pintu matanya, dia mengamati kemana? Ke objek tersebut. Nah, dia arahkan kepada objek tersebut, itu dalam satu momen saja dan langsung lenyap. Dan setelah lenyap, dia apa? Dia muncul, namanya kesadaran. Kesadaran apa? Ya, 1 dari 5 itu, dari panca indera kita, dia muncul. Kalau misalnya di sini caku dwara,
apa namanya, caku dwara. Maka di sini apa? Dia yang muncul adalah caku winyana. Setelah adanya objek penglihatan dan dia menyadari akan adanya objek, dia akan apa? Dia akan memunculkan kesadaran melihat seperti itu. Nah, di sini caku winyana. Nah, setelah caku winyana satu momen muncul dan lenyap, maka dia berganti menjadi apa? Sampaticana. Setelah dia muncul kesadaran melihat, maka diambillah objek itu oleh batin. Nah, setelah diambil objek itu oleh batin, itu seperti halnya yang mana? Itu seperti halnya anak yang kelima tadi, anak yang ketiga tadi, yang menggenggam dengan kuat-kuat objek tersebut. Logam tersebut digenggam kuat-kuat. Nah, setelah itu sama dia diperiksa. Ternyata ini kata anak keempat ini, ternyata objek ini bentuknya kotak loh. Karena ini objek ini bentuknya kotak ternyata kata anak tersebut. Oh, jadi ini bentuknya kotak ya. Ini logam yang berbentuk kotak seperti itu. Tapi dia belum bisa memutuskan benda apa ini. Sudah dia tahu ini logam, kemudian dia tahu ini bentuknya kotak, tapi dia belum tahu nilai daripada benda tersebut atau objek yang diamati tersebut. Misalnya perempuan tadi, teman kita tadi, dia mengetahui ada objek seperti manusia seperti itu, dia katakan seperti manusia. Tapi dia belum sampai memeriksa sampai dia bisa memutuskan bahwasanya ini adalah teman saya. Dia belum bisa seperti itu. Nah, maka pas di otak kanan dia bisa menentukan. Dia bisa menentukan, Ibu Bapak sekalian. Oh, ternyata ini adalah teman saya. Nah, proses ini sama seperti si anak yang kelima tadi mengatakan, oh ini nilainya 1 kahapana. Nilai 1 kahapana ini bernilai. Ini adalah barang yang penting, barang yang berharga bagi saya. Nah, setelah dia memutuskan bahwasanya ini adalah benda yang penting, benda yang bagus, ini akan saya bisa gunakan untuk yang lain-lain. Maka dia apa? Dia akan memunculkan jawana sebanyak 7 momen. Ya, 7 momen. 7 momen ini seperti halnya siapa? Seperti halnya si anak kelima tadi yang membawa hal tersebut, benda tersebut kepada ibunya dan ibunya mengalungkan benda tersebut kepada anak kelima tadi. Nah, di momen yang ke-8 ini, Ibu Bapak, ini adalah tentang jawana. Nah, kemarin kita bercerita, semua ini adalah berkaitan dengan wipaka dan kiriya. Wipaka dan kiriya. Jadi pancadwara itu adalah kiriya, dia tidak menghasilkan apapun di kehidupan mendatang. Dan ketika kita memutuskan sesuatu ini apa, itu juga wartapana juga bagian daripada kiriya. Dan pancawinyana juga itu berkaitan dengan wipaka daripada kiriya yang berkaitan dengan pancadwara. Nah, ini juga sampaticana karena dia berlangsungnya setelah pancawinyana. Santirana juga seperti itu, berlangsung setelah sampaticana. Jadi ini adalah wipaka. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, kita berbicara kemarin yang namanya karma Ibu Bapak, itu adalah berlangsung di jawana ini. Di momen jawana ini. Maka kalau kita berbicara karma, maka ada yang namanya akusala, ada yang namanya kusala, dan abhyakata. Nah, abhyakata di sini adalah kiriya dan juga berkaitan berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa ditentukan seperti itu. Itu adalah bagian daripada arahat seperti itu Ibu Bapak. Nah, kemarin saya mengatakan yang namanya karma, yang namanya cetana, dia akan muncul dari 1 sampai 7 jawana ini, Bapak. Jadi kalau kita mau mengetahui kapan kita membuat satu karma, kapan batin kita itu bisa mencetak sebuah cetana atau karma, ini ada di sini. Jawana 1 sampai jawana ke-7. Ya. Ini akan kita bahas secara total nanti. Tapi setidaknya kita ketahui bahwasanya ini adalah jawana yang penting bagi kita untuk bisa memunculkan yang namanya sebuah cetana atau karma ketika kita ingin melakukan sesuatu. Jadi setelah satu proses ini muncul dan kemudian lenyap sampai habis 17 momen, maka dia akan berganti lagi proses berpikir yang lain, proses berpikir yang lain, proses berpikir yang lain, berkesinambungan hanya dalam waktu kita melihat misalnya tadi. Sampai kita misalnya mau memanggil dia, sampai kita mau bertemu dengan dia, berbicara dengan apapun, itu prosesnya sudah banyak sekali. Maka jawana yang hadir muncul dan lenyap ini sudah tidak terhitung di saat kita melewati satu momen, satu peristiwa saja. Ya, jadi kita harus ketahui bahwasanya kama atau cetana di dalam Buddhis itu sangat-sangat komprehensif dan sangat mendetil sekali. Nah, jadi Ibu Bapak ingat, disinilah kama terbentuk. Disinilah cetana memungkinkan untuk terbentuk. Nah, kemarin saya sudah katakan bahwasanya dari yang namanya 1 triliun
cetana atau berkaitan dengan apa namanya batin yang muncul dan lenyap. Yang namanya cetana mungkin hanya 40%, atau katakanlah dari satu jentikan jari, kemudian itu menghasilkan 1 triliun berkaitan dengan batin yang muncul dan lenyap, maka di sana hanya ada 40% cetana yang memungkinkan untuk yang namanya apa? Menjadi sebuah kama. Ya. Nah, dari kama yang 400 miliar tersebut, 40% tersebut, itu ada satu jenis kama yang menentukan, yang bisa membuat seseorang ini terlahir di kehidupan mana, atau bisa memproduksi kehidupan di mana, atau bahkan bisa menentukan kehidupan di masa mendatang. Nah, selebihnya apa namanya sisanya daripada yang 400 juta 400 miliar tadi itu berubah menjadi kama pendukung dan juga kama penghalang atau bahkan kama penghancur. Ya, inilah yang harus kita ketahui mengenai jawana dan juga tentang karma, Ibu Bapak. Nah, apa sih sebenarnya tentang jawana tadi? Sebenarnya dari tadi bicara tentang jawana mulu. Nah, jawana yang 7 momen tadi, Ibu Bapak, itu berisinya hanya tentang 2 hal, yaitu adalah berkaitan dengan kama jawana, apa namanya, eh, menikmati apa namanya kesadarannya berupa menikmati objeknya yang di tataran lingkup nafsu atau lingkup indrawi. Kalau yang kedua adalah apana jawana, ini adalah level yang lebih tinggi daripada kama atau lingkup indrawi. Jadi bisa dikatakan sebagai ya apana ini sudah tingkat yang lebih maju seperti itu, yang melampaui apana jawana. Jadi dia dikatakan sebagai yang sudah melampaui. Nah, maka kita klasifikasikan lagi dia menjadi 2, yaitu kama jawana dan juga apana jawana. Nah, di dalam kama jawana disebutkan dalam kitab Abhidhamma Sangga ada 29. Ya. Kalau Ibu Bapak melihat bagian apa rangka proses berpikir, itu ada namanya 29 kama jawana. Nah, di dalam karma yang tadi di sini, aku salah dan abya kata memungkinkan bagi kita untuk memunculkan 29 kama jawana atau 26 atau 58 apana jawana. Nah, 29 ini terdiri dari apa Samanera? Terdiri dari 12 aku salah cita. Mana Samanera 12 aku salah cita? Nah, ini 12 aku salah cita di sini, Ibu Bapak. Ada 8 loba mula cita, 2 dosa mula cita, dan 2 moha mula cita. Dan ada 1 hasitu pada cita. Oh, ini adalah bagian daripada arahat. Senyum arahat, kesadaran tersenyum daripada arahat. Ini hanya dimiliki oleh seorang arahat, yaitu hanya 1 di bagian ahitu kakiriya cita. Ya, di ahitu cita di sini dikatakan bahwasanya ada yang berkaitan dengan senyum bagi seorang arahat. Ya, kemudian ada 8 maha kusala cita. Ketika kita melakukan perbuatan baik apapun, maka cita atau kesadaran yang bekerja adalah 8 maha kusala cita. Nah, bagi seorang arahat, mereka yang melakukan segala sesuatu, maka mereka adalah apa? Orang-orang yang melakukannya dengan maha kira cita. Yang hanya sebuah apa namanya ya aktivitas jasmani, tidak memberikan efektivitas di kehidupan mendatang atau bahkan potensi apapun di kehidupan mendatang. Ya, sementara kalau kita melihat klasifikasi yang kedua ini ada Mahagata Kusala Cita. Oh, Mahagata Kusala Cita itu ada yang mana sama Nira? Oh, di sini. Di bagian rupa wacara ini ada 5 daripada apa namanya? 5 daripada rupa wacara kusala dan juga 4 daripada arupa wacara kusala. Wipaka tidak termasuk ya. Jadi 5 dari rupa wacara kusala, orang yang mencapai jana 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian ada orang yang mencapai arupa jana 1, 2, 3, 4. Nah, ini dikatakan Mahagata Kusala Cita ada 9. Nah, yang kiriya di sini adalah bagi arahat. Arahat yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat seperti itu, yang masih hidup di dunia, yang masih memiliki pancakanda, mereka kadangkala dan keseringan dari mereka, mereka suka berdiam di mana? Di tingkatan-tingkatan jana tertentu. Apakah di rupa wacara, apakah di arupa wacara. Ya. Dan yang terakhir adalah lokutara cita. Nah, lokutara cita di sini dikatakan ada yang namanya apa namanya? Oh, sorry, di sini bukan 26 ya. Tapi kan 9 tambah 9 8, tapi di sini 8. Sorry. Saya harus ganti. Nanti keliru. 8 dan 40.
Nah, 8 dan 40. Jadi kalau di total memungkinkan dia bisa menghasilkan berapa? Menghasilkan 26. 9 tambah 9, 18 tambah 8 menjadi 26. Atau kalau misalnya dengan faktor-faktor jana di sini sama nera, dia akan bisa menghasilkan berapa? Dia bisa menghasilkan sampai 58. Jadi 26 atau 58 namanya apana jawana. Seperti itu. Dari lokutara cita ini terdiri dari maga dan pala. Ya, maga dan pala di sini. Nah, orang-orang yang mau mencapai kesucian, maka dia apa? Dia memiliki yang namanya jawananya berkaitan dengan apana jawana. Nah, disinilah apana jawana yang dikatakan sebagai orang-orang yang bisa dari putu jana bisa mencapai sotapana dengan yang namanya apana jawana bisa muncul nanti. Nah, itu juga termasuk berkaitan dengan kama seperti itu. Tanah di sana juga termasuk apa namanya di dalam jawana itu adalah berkaitan juga dengan lokutara cita. Nah, maka kalau kita mengetahui dari hal ini, maka kita akan mendapatkan 55 jawana, Ibu Bapak. Nah, 55 jawana ini kalau kita apa namanya dalam kehidupan sehari-hari dia tidak selalu setiap saat muncul. Kenapa? Karena tidak setiap saat juga kita bisa mencapai jana dan tidak setiap saat juga kita tidak apa mencapai namanya lokutara cita. Ya. Dan paling-paling kita hanya apa? Aku salah cita atau maha aku salah cita. Ya. Jadi kita kalau jawana itu tidak lepas dari 12 aku salah cita atau 8 maha aku salah cita. Jadi kita apa? Persempit pembahasan kita hanya 12 dan 8 seperti itu. Dan Ibu Bapak, kita harus mengetahui bahwasanya kalau kita berbicara tentang kama sebelum kita masuk klasifikasinya, kita harus mengetahui bahwasanya kama itu hasilnya itu identik. Nah, di dalam kitab Dhammasanggani kata-kata di halaman 272 versi Myanmar, di sana dikatakan bahwasanya hasil kama itu identik persis seperti yang dilakukan meskipun buahnya itu kadangkala berkaitan dengan kualitas itu bisa sampai berlipat-lipat seperti itu. Tetapi dia identik dalam hal seperti ini. Ketika ibu bapak membuat satu tanaman mangga, menanam bibit mangga, maka dia akan menghasilkan mangga seperti itu. Dia tidak akan bisa bibit mangga ini kemudian dia bisa menghasilkan kelapa. Jadi dia adalah buahnya identik. Maka kalau ibu bapak pernah mendengar ketika orang membunuh, maka di kedepan mendatang ya mungkin dia akan terlahir cacat, sakit-sakitan seperti itu. Nah, ketika dia di kehidupan ini suka melakukan pencurian atau melakukan sebuah pengambilan barang yang tidak diberikan, dia di kehidupan mendatang mungkin jadi miskin seperti itu. Atau ketika dia melakukan sebuah bisnis, dia akan serta-merta bisa dengan sendirinya gagal seperti itu. Nah, di sini ada 3 contoh yang diberikan. Yang pertama adalah burung gagak yang mati terjerat lehernya oleh sekumpulan jerami yang terbakar. Nah, ini adalah sebuah cerita bahwasanya ketika ketika ada burung gagak di masa zaman Sang Buddha itu ada burung gagak. Dia terbang tinggi di atas, tetapi saat itu juga ada jerami yang sedang dibakar oleh petani yang terbang ke angkasa dan ternyata jerami itu masuk ke dalam lehernya, terjerat lehernya dan kemudian dia menjadi terbakar bersama jerami itu. Dan kemudian Sang Buddha menceritakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Oh, ternyata di kehidupan lampaunya, ternyata dia menjadi seorang petani. Nah, seorang petani itu dia apa? Dia mengetahui saat itu ada hewan ternaknya atau sapi yang sedang ngamuk-ngamuk seperti itu. Dan kemudian karena dia kesal, karena dia tidak suka seperti itu mengganggu orang lain, maka si sapi tersebut Sapi tersebut dibakar hidup-hidup dengan ditumpukan jerami seperti itu. Nah, di kehidupan mendatang dia menjadi seekor burung gagak. Kemudian dia ketika dia sudah terbang tinggi di atas pun dia tetap mati terjerat lehernya oleh sekumpulan jerami yang terbakar itu. Nah, ini adalah sebuah yang dikatakan wipaka itu sama persis hasilnya itu sama persis dengan apa yang pernah dilakukan di kehidupan lampaunya. Nah, yang kedua ini adalah istri dari kapten kapal. Jadi kenapa dia ada juga sebuah cerita di dalam kitab di dalam bukunya Sin Keminda ada sebuah cerita. Ini ada istri kapten kapal. Dikatakan bahwasanya istri kapten kapal ini ikut sebuah pelayaran bersama dengan bersama dengan suaminya dan teman-teman yang lainnya. Nah, dia hanya perempuan sendiri. Kemudian di tengah-tengah lautan yang luas di dekat samudra itu dia Dia seperti perahunya itu mengalami gangguan seperti itu. Perahunya mengalami gangguan, kapalnya mengalami gangguan.
Nah, orang-orang itu melihat, oh ternyata kapal ini akan karam seperti itu. Kenapa? Karena berlebihan muatan. Nah, mereka semua berusaha untuk apa? Untuk melemparkan semua apa namanya? Semua barang-barang yang ada di dalam kapal tersebut supaya kapal itu tidak berlebihan muatan dan supaya tidak tenggelam. Tetapi si istri kapten kapal ini entah apa yang merasukinya ya. Nah, dia dilihat sama yang lain itu menjadi apa? Objek yang menjengkelkan seperti itu. Dia apa namanya dikatakan oleh teman-teman si kapten kapal tersebut, kayaknya ini istri kamu ini, perempuan ini si pembawa sial seperti itu katanya. Ini pembawa sial, lebih baik kita tenggelamkan saja, kita bunuh saja. Kalau tidak kita tenggelamkan dia akan mati. Kita akan mati bersama-sama. Lebih baik kita lemparkan dia saja ke laut ini, biar dia mati sendirian, biar dia meninggal sendirian, dan kita bisa hidup seperti itu. Nah, si kapten kapal setuju. Ya, saya setuju. Mungkin dia adalah pembawa sial, tapi tolong jangan bunuh dia di depan mata saya. Ya, kamu bisa apa namanya masukkan dia ke dalam karung kemudian tenggelamkan di laut tersebut. Nah, akhirnya untuk mengatasi kapal yang karam tersebut, akhirnya ya mereka memasukkan si perempuan tersebut ke dalam karung kemudian menenggelamkan di tengah-tengah lautan tersebut. Nah, kenapa bisa terjadi hal ini? Ternyata di kehidupan lampau dia punya yang namanya sebuah apa namanya? Sebuah pet apa namanya? Hewan peliharaan anjing. Nah, dia punya hewan peliharaan anjing. Nah, hewan peliharaan anjingnya ini setiap saat kemanapun si nyonya ini pergi, dia selalu ikut di belakangnya. Dia selalu ikut. Kemanapun dia pergi, dia selalu ikut. Dan sampai-sampai orang-orang yang ada di desa tersebut melihat, ini nyonya anjing katanya. Nyonya anjing katanya. Ini apa ya, seperti orang yang, apa namanya, ya seperti, apa namanya, penggembala anjing lah, seperti itu bilangnya. Nah, karena dia merasa kesal dibilang seperti itu sama orang-orang yang di desanya tersebut, dia apa? Dia memutuskan untuk ini aja deh, untuk dimasukkan saja tuh si anjing tersebut, kemudian dia pergi ke sungai, kemudian ditenggelamkan anjing itu di dekat sungai tersebut. Nah, bayangkan apa yang dia pernah lakukan di kehidupan lampau jauh sekali, tapi dia bisa berbuah di kehidupan saat itu, ibu bapak. Nah, artinya karma itu yang identik tadi, dia bisa membuahkan hasilnya bukan hanya di satu kehidupan setelahnya, tapi mungkin di berbagai kehidupan setelah itu. Ya. Nah, ternyata yang ketiga ada seorang biku terjebak di dalam gua. Nah, biku ini kenapa bisa terjebak di dalam gua? Apa namanya selama 7 hari, dan setelah 7 hari dia keluar dari gua tersebut, tetapi dengan apa? Dengan wajah yang pucat seperti itu. Nah, ternyata Sang Buddha menceritakan di kehidupan lampau. Karena di kehidupan lampau kamu pernah menjadi seorang apa namanya ya? Seorang anak lah seperti itu, seorang anak yang suka memain-main itu tentang apa namanya? Dengan kayu dan pasir seperti itu. Nah, dia buat lubang, kemudian ada sebuah hewan tersebut melintas di depannya, kemudian dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Nah, dimasukkan ke dalam lubang tersebut, kalau nggak salah kalajengking seperti itu ya. Dimasukkan ke lubang tersebut, kemudian ditutup rapat-rapat lubang tersebut dengan tanah. Dan kemudian dia pergi. Nah, tetapi si kalajengking tersebut setelah beberapa waktu berusaha dengan keras, akhirnya bisa terbebas. Nah, ternyata si anak ini menjadi biku di kehidupan mendatang dan dia harus menerima buah yang identik tadi. Dia menjadi seorang biku, kemudian dia masuk ke dalam gua dan dia harus menetap di dalam gua tersebut sampai 7 hari, tetapi di hari ke-7 dia bisa bebas. Nah, ini sama ceritanya seperti anak-anak yang di Thailand seperti itu ya, waktu zaman beberapa waktu lalu tuh. Yang katanya beberapa orang yang pemain bola itu masuk ke dalam gua dan akhirnya terjebak di dalam, tapi bisa selamat juga. Nah, ini ceritanya identik. Mungkin mereka punya karma di kehidupan lampau melakukan hal yang serupa seperti ini. Nah, inilah ibu bapak yang perlu kita pahami tentang karma, benih dan juga buahnya seperti itu. Ya. Nah, ibu bapak, maka kita sekarang masuk ke dalam tipe karma berdasarkan waktu kematangannya. Kalau kita melihat waktu kematangannya, kita akan mengetahui yang pertama adalah karma yang efektif di kehidupan saat ini aja. Hanya di saat ini, di kehidupan mendatang, itu tidak memberikan buahnya. Atau di kehidupan mendatang, itu tidak memberikan buahnya. Yang kedua adalah karma efektif di kehidupan berikutnya. Jadi karma ini yang kita lakukan, satu perbuatan yang kita lakukan, apakah ucapan, pikiran, ataupun berkaitan dengan tubuh jasmani, ketika dia berbuah, dia hanya efektif di kehidupan berikutnya.
di satu kehidupan berikutnya. Ya, setelah kita meninggal ini dia akan efektif di satu kehidupan berikutnya. Dia akan memberikan satu bentuk kehidupan atau satu kelahiran seperti itu. Dia tidak akan efektif di 2 masa atau 3 masa atau 4 masa kehidupan lainnya, bukan. Hanya satu kehidupan setelah ini. Nah, yang ketiga, karma ini efektif tak terbatas, atau dalam bahasa Shinkeminda dikatakan karma yang turut mengikuti seperti itu. Namanya apara pariya wedaniya karma. Nah, para pariya wedaniya karma ini karma yang tak terbatas. Ketika dia tidak berbuah di kehidupan saat ini, dia juga tidak berbuah di satu kehidupan setelah ini, dia bisa memberikan buahnya di 2 kehidupan ataupun di 3, 4, 5, 6, 7, 8, seterusnya. Dia bisa berbuah terus-menerus sampai kita mencapai yang namanya tingkat kesucian arhat. Nah, maka Ibu Bapak, kalau kita belajar tentang karma sejak kemarin saat itu, maka kita akan tahu ternyata banyak karma kita yang menjadi karma efektif tak terbatas. Dan tadi saya katakan dari 40% cetana atau karma yang ada, itu ada satu yang menjadi penentu, tetapi yang lain-lainnya dia menjadi apa? Ya, karma yang dikatakan karma penghalang, karma pendukung, dan sebagainya. Nah, maka itu bisa juga dimasukkan dalam karma efektif tak terbatas. Dia bisa berbuah di banyak kehidupan, Ibu Bapak. Ya, jadi kalau kita bisa mencapai yang namanya tingkat kesucian sotapana, ini baru bisa kita memutus yang namanya apa, Ibu Bapak? Kita bisa memutus karma yang berpotensi membuat kita lahir di kehidupan 4 alam apa ya? Neraka, peta, asura, dan apa namanya binatang. Ketika kita sudah mencapai sotapana, karma yang memungkinkan efektif untuk terlahir di apa namanya 4 alam rendah ini tidak akan muncul lagi. Ya, kalau kita mencapai anagami, karma yang memungkinkan kita untuk terlahir di alam yang namanya alam nafsu, apakah dari alam 4 alam rendah, alam manusia, atau bahkan sampai alam surga yang 6 tadi, dia tidak akan muncul lagi potensinya untuk memberikan buah di kehidupan mendatang. Kalau arahat, dia bisa memotong semua karma yang menjadi apa namanya potensi untuk berbuah di kehidupan mendatang. Seperti siapa contohnya? Seperti contohnya adalah Bante Anggulimala. Ketika dia menjadi ahimsaka, ahimsaka dia membunuh 999 orang. Itu adalah di kehidupan terakhir loh. Dan setelah dia bertobat, dia menjadi seorang biku dan dia bisa merealisasikan kesucian arahat seperti itu. Dan ketika merealisasikan kesucian arahat itu artinya semua yang berkaitan dengan karma yang berpotensi untuk menimbulkan kelahiran mendatang tidak akan muncul lagi. Ya, yang namanya potensi untuk melahirkan kehidupan mendatang tidak pernah muncul lagi di alam manapun dari 31 alam kehidupan. Sehingga ahimsaka yang namanya Bante Anggulimala, ya setelah itu beliau tidak terlahirkan kembali, beliau mencapai parinibbana secara sepenuhnya seperti itu setelah meninggal. Nah, yang keempat, Ibu Bapak, kita akan melihat bahwasanya di sini ada karma yang ahosi. Nah, karma yang ahosi dia akan berkaitan erat dengan ini 1, 2, dan 3. Nah, kalau yang ke-1 ini hanya berbuah di kehidupan saat ini, sehingga karma yang memungkinkan untuk efektif di kehidupan mendatang setelah ini, dia tidak akan berbuah dan menjadi ahosi. Ya, ahosi. Nah, karma yang hanya efektif di kehidupan satu berikutnya ini, dia hanya memberikan di satu kehidupan ini aja, di satu kehidupan mendatang aja. Setelah itu, karma-karma yang lain dia akan ahosi seperti itu, tidak akan berbuah. Jadi ahosi adalah tidak berbuah. Dan kemudian yang berbuah itu akan menjadi karma efektif tak terbatas, apara pariya wedaniya karma. Jadi keempat ini mereka sangat bergantungan satu sama lain karena ini adalah 4 tipe karma berdasarkan waktu kematangannya. Ada yang di kehidupan saat ini, di kehidupan mendatang, atau di kehidupan yang tak terbatas, selalu menyertai kita, atau dikatakan karma itu tidak berbuah sama sekali. Karena apa? Karena tidak menemukan yang namanya kondisi dan juga situasi-situasi yang mendukung. Maka saya katakan kemarin, setelah karma itu dilakukan, terekam di arus batin, di mana karma itu tersimpan? Kita dimanapun. Di dalam panca indera kita, meskipun itu dibelah-belah seperti itu panca indera kita tidak akan menemukan karma di sana. Meskipun kita melihat dengan keserakahan, melihat dengan kebencian, tidak tersimpan di sana. Tetapi kalau dia menemukan kondisi atau kematangan daripada situasi-situasi yang tepat, dia akan bisa memberikan wipaka atau buahnya seperti itu, Ibu Bapak. Ya.
Nah, Ibu Bapak, di sini kalau kita melihat lagi yang namanya panca dwarawiti, maka kita akan melihat bahwasanya yang namanya 1, 2, 3, 4 ini dia akan berhubungan erat dengan yang namanya panca dwarawiti yang pada hal ini khususnya dengan 7 jawana tersebut. Ya, 7 jawana ini ketika kita berbicara tentang efektivitasnya kehidupannya saat ini, maka dia apa? Dia adalah yang berkaitan dengan jawana yang pertama. Nah, Ibu Bapak ketika melakukan sesuatu apapun, ketika Ibu Bapak melihat, kemudian dengan keserakahan, atau kemudian ketika melakukan kebajikan, setelah itu ada jawana yang bekerja selama 7 jawana ini, itu adalah kusala. Di jawana yang pertama, dia akan memberikan buah di kehidupan saat ini. Jadi jawana pertama ini dia tidak akan bisa memberikan buah di kehidupan mendatang. Ya, jawana yang pertama, jawana satu ini, dia hanya berkaitan dengan kehidupan saat ini. Setelah kehidupan ini dia tidak berbuah lagi. Nah, sementara yang kedua, kalau kita berbicara tentang kama yang efektif di kehidupan, satu kehidupan setelah ini, itu adalah jawana yang ketujuh, Ibu Bapak. Jawana yang ketujuh ini akan memberikan buah di kehidupan tetap setelah kita meninggal nanti ini. Ya, jadi berupa kelahiran dia tetap dia memberikannya. Nah, kemudian kama yang tak terbatas yang selalu mengikuti kita ini adalah berkaitan dengan jawana 2 sampai dengan jawana 6. Jadi ada 5 jawana dan dia bisa memberikan buahnya dengan tak terbatas seperti itu. Jadi 7 jawana ini sangat berperan penting bagi wipaka di kehidupan mendatang. Jadi kalau jawana yang pertama adalah berkaitan dengan saat ini saja, kalau jawana ketujuh ini berkaitan dengan di kehidupan berikutnya, tetap satu kehidupan berikutnya, tetapi kalau 5 jawana yang di tengah, ini adalah di kehidupan yang tak terbatas. Kenapa seperti itu sama Nira? Jawabannya, kenapa hanya di kehidupan saat ini jawana ini memberikan buahnya? Karena jawana yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu, ini pasti sifatnya intensitasnya sangat lemah seperti itu. Bukan sangat lemah, tetapi tidak sekuat seperti jawana yang ketujuh seperti itu. Jadi semakin lama jawana ini semakin kuat seperti itu. Nah, maka jawana yang pertama dia karena tidak kuat intensitasnya, maka dia apa? Dia akan memberikan buahnya hanya di kehidupan saat ini saja. Ya, seperti misalnya ibu bapak mungkin pukul tembok seperti itu ya, tangannya pukul tembok, keluar gitu seperti itu. Dan tangannya itu akan menerima buahnya atau wipakanya. Saat itu juga, tidak tunggu di kehidupan mendatang. Sakit tangannya ketika pukul tembok. Nah, itu adalah berupa apa? Buah karma yang diterima daripada apa? Daripada kesadaran secara jasmani. Jadi jasmani kita ketika memukul tembok, dia akan menerima wipaka berupa rasa sakit. Ya, jadi rasa sakit secara jasmani itu adalah buahnya ketika kita pukul tembok. Ya. Nah, Ibu Bapak, yang ketujuh ini adalah yang dikatakan sangat kuat. Sehingga dia berpotensi sangat kuat untuk memberikan efektivitasnya di kehidupan mendatang setelah ini. Nah, yang ketiga ini adalah berkaitan dengan jawaban 2 sampai 6. Dia karena sifatnya tidak kuat juga tidak lemah, maka dia memberikan efektivitasnya di banyak kehidupan. Ya apapun bentuknya seperti itu, Ibu Bapak. Dan sementara itu, kalau yang berkaitan dengan jawana 1 lewat masanya, dia akan menjadi ahosi. Dan jawana ketujuh sebelum masanya atau setelah masanya, dia akan menjadi ahosi. Dan yang jawana 2 sampai 6, dia akan ahoci ketika seperti tadi saya katakan, ketika kita mencapai tingkat-tingkat kesucian tertentu. Nah, maka Ibu Bapak di sini kita jelas bagaimana kita memahami tentang proses karma dibentuk dan kemudian kita menerima wipaka atau hasilnya. Dan bagaimana cara kita menerimanya dalam kehidupan ini ataupun di kehidupan mendatang. Dan bahkan di banyak-banyak kehidupan seperti itu. Ya, maka Ibu Bapak jelas, ini hanya secara singkat, mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, ini adalah yang kedua, 4 tipe kama berdasarkan tempat kematangannya. 4 tipe kematangannya di sini ada berkaitan dengan kama buruk, yaitu akusala kama, dan kemudian ada kama baik lingkup indrawi, kama wacara kusala kama, maka ini juga ada yang ketiga, kama baik lingkup materi halus, rupa wacara kusala kama, dan yang keempat ini adalah berkaitan dengan kama baik lingkup non materi, atau berkaitan dengan arupa jana, seperti arupa wacara. Ya, mereka yang mencapai arupa wacara jana seperti itu, mereka adalah orang-orang yang melakukan karma baik berupa arupa wacara kusala kama. Maka dikatakan di sini tata aku salang kama wacara kusalang rupa wacara kusalang arupa wacara kusalang ceti pakata nawasena. Berdasarkan tempat kematangannya dengan cara yang sama, terdapat 4 kama dinamakan karma buruk, kemudian karma baik lingkup indrawi, kemudian karma baik lingkup materi halus,
dan yang keempat adalah karma baik lingkup non materi. Nah, Ibu Bapak, karma baik lingkup materi halus dan karma baik lingkup non materi kemarin di apa namanya di dua penjelasan terakhir dalam Dhamma Sakata Online saya sudah menjelaskan secara detail, secara lengkap berkaitan dengan karma baiknya dan juga berdasarkan buahnya. Secara singkat, saya akan bahas dari yang ketiga dan yang keempat, karena ini saya tidak bahas secara spesifik. Yang ketiga dan keempat, karma baik lingkup materi halus, yaitu rupa wacara jana. Ini dibedakan menjadi 5, Ibu Bapak. Dibedakan menjadi 5, Pratama jana, Dutiya jana, Tatiya jana, Catuta jana, dan Pancama jana. Artinya orang-orang yang mencapai 5 jana, ketika dia sampai di kehidupan terakhir dia meninggal dengan kualitas jana yang dipertahankan, maka dia memiliki wipaka di kehidupan mendatang untuk lahir di alam yang identik dengan kualitas jana yang dimiliki. Jadi kalau orang yang mencapai jana kedua, dia akan lahir di alam rupa wacara jana yang kedua. Nah, bagaimana mereka dibedakan? Mereka dibedakan berdasarkan faktor-faktor jana yang dilampaui seperti itu. Jadi kalau di dalam rupa wacara ini adalah faktor-faktor jananya dilampaui. Untuk mencapai jana pertama, 5 faktor jana ini harus kuat. Vitaka, wicara, piti, suka, ekagata. Tetapi untuk mencapai jana kedua, vitaka harus ditinggalkan. Mencapai jana ketiga, wicara harus ditinggalkan. Mencapai jana keempat, yang namanya piti harus ditinggalkan. Mencapai jana kelima, suka harus ditinggalkan. Sehingga kalau orang mencapai jana kelima, dia hanya memiliki ekagata dan UPK dan ekagata. Nah, dan di alam seterusnya, di jana yang lebih tinggi itu juga faktor batin yang bekerja adalah UPK dan ekagata, tetapi dia dibedakan menjadi 4. Dikarenakan objek yang diamati ini dilampaui sama dia seperti itu. Jadi ada orang-orang yang mencapai jana, arupa wacara jana, di mana di akasanan cana ya tanah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melampaui objek daripada jana yang keempat tadi. Jana yang kelima tadi di rupa wacara. Setelah rupa wacara jana kelima, dia apa? Dia mengembangkan batinnya lagi, konsentrasinya lagi, untuk mengamati objek itu supaya bisa dilampaui. Nah, setelah melampaui, dia langsung mencapai rupa wacara jana pertama. Nah, ternyata objek yang di dalam tersebut, yang hasil yang sudah dilampaui tersebut, dilampaui lagi untuk mencapai jana arupa yang kedua. Setelah itu sudah dilampaui lagi untuk mencapai arupa jana yang ketiga. Ya, nanti penjelasan secara detailnya bisa dilihat di Dhamma Sakata Online berkaitan dengan rupa wacara kusala cita dan rupa wacara kusala cita. Nah, sampai arupa wacara kusala yang keempat, yaitu newasanya nasanya yatana, ketika seseorang sudah berhasil melampaui objek yang diamati ketika dia memasuki jana yang ketiga dari arupa wacara. Nah, itulah berkaitan dengan itu, ketika dia dipertahankan kualitas jananya sampai meninggal, maka dia akan bisa memberikan buahnya berupa kelahiran di masa mendatang dengan alam yang identik seperti itu, Ibu Bapak. Jadi ini adalah amal yang langsung ketika dia berbuah di kehidupan mendatang, dia hanya tepat di kehidupan yang mendatang. Jadi setelah dia jadi manusia meninggal seperti itu, atau alam dewa dia meninggal, maka buahnya dia akan memberikan langsung tepat di satu kehidupan setelah meninggal ini. Nah, Ibu Bapak, yang akan kita bahas secara mendetail adalah yang satu dan yang kedua, yaitu kama buruk, aku salah kama, dan juga kama wacara aku salah kama, yaitu kama baik lingkup indrawi. Dan yang pertama, kama buruk dibedakan menjadi 3, Ibu Bapak. Dibedakan secara tubuh jasmani, yaitu kayak kama. Kalau kita membaca di dalam di dalam Saleyaka Sutta, di dalam kitab Majjhima Nikaya, di sana dijelaskan mengenai berkaitan dengan aku salah kama pada 10 landasan atau 10 bentuk daripada perbuatan aku salah atau perbuatan buruk. 3 yang pertama yang berkaitan dengan tubuh jasmani adalah membunuh makhluk hidup atau panatipato. Yang kedua adalah pencurian atau mengambil barang yang tidak diberikan adina danang. Yang ketiga adalah perzinahan atau pelanggaran asusila seperti itu. Perbuatan asusila, kami sumita caro. Sebenarnya kami sumita caro ini pemuasan nafsu seksual yang keliru. Ya, pemuasan nafsu seksual yang keliru. Nah, yang kedua di sini ada kama bentuknya wacikama atau kama ucapan. Nah, di dalam kama ucapan di sini wacikama dibedakan menjadi 4, yaitu perkataan yang tidak benar, musawado atau berbohong, pisuna waca atau ucapan fitnah, dan kemudian yang ketiga adalah parusa waca, ucapan kasar, dan yang keempat adalah sampah palapa, omong kosong seperti itu.
Dan yang dikatakan kama mental atau kama pikiran, ini adalah manokama dibedakan menjadi tiga. Abija atau dikatakan sebagai dambaan atau sebagai ketamakan lebih mudahnya. Ketamakan. Jadi ketika seseorang menginginkan sesuatu milik orang lain seperti itu namanya dambaan. Atau bukan miliknya sendiri, dia menginginkan dengan kuat, itu namanya dambaan. Ya, dia apa sifatnya sama seperti loba seperti itu. Dan yang kedua daripada kama mental adalah niat jahat atau biapada. Dan yang ketiga adalah pandangan salah atau pandangan keliru yang disebut sebagai mitaditi, ibu bapak. Maka kita akan mengetahui, kita akan apa namanya analisa dia berdasarkan 12 jenis kesadaran yang buruk. Di mana dia bisa masuk seperti itu, ya. Kita akan analisa dia berdasarkan 12 jenis kesadaran aku salah kita, kesadaran yang buruk. Nah, biasanya kalau di dalam Wisuddhimagga ya hanya dijelaskan seperti ini saja. Tapi kalau di dalam kitab Abhidhamma Sangga kita akan bisa menemukan analisanya berdasarkan kesadaran-kesadaran yang buruk. Nah, Ibu Bapak, sebelumnya kita harus mengetahui bahwasanya ada yang dikatakan loba mula. Sebuah sebuah hal yang didasari atau diawali dengan keserakahan. Nah, apa dari 10 ini didasari dengan keserakahan? Saya akan menjelaskan satu persatu. Perzinahan atau kami subhitaro ini adalah berkaitan dengan apa? Diawali dengan keserakahan, Ibu Bapak. Nah, yang kedua adalah dambaan atau abija. Dia sifatnya sama seperti loba, maka dia diawali dengan keserakahan. Nah, yang ketiga adalah pandangan salah. Pandangan salah atau diti atau micaditi ini adalah berkaitan dengan loba juga. Berkaitan dengan keserakahan. Kalau ibu bapak punya yang namanya berkaitan dengan pandangan salah tentang karma, misalnya, oh tidak ada buah daripada pemberian yang saya lakukan ini. Oh tidak ada hasil daripada pemberian yang saya lakukan. Oh tidak ada hasil daripada pengorbanan yang saya lakukan. Atau kemudian, oh tidak ada ibu, tidak ada ayah seperti itu. Kemudian juga tidak ada gunanya untuk melakukan perbuatan baik kepada mereka. Maka itu adalah bentuk pandangan salah. Ya, itu adalah bentuk pandangan salah yang diawali, yang berakar pada loba atau keserakahan ibu bapak. Dan kemudian bagaimana dengan dosa mula? Jadi yang dia tidak suka ini akan hancurkan seperti itu ibu bapak. Nah kemudian yang dikatakan sebagai ucapan yang kasar, ucapan mencaci orang lain, itu juga bisa itu juga bisa didasari dengan namanya dosa mula. Kenapa bisa kita berucap kasar? Karena kita punya kebencian. Ya, jadi kalau orang yang bersuka kasar ucapannya, maka itu dia apa? Punya batinnya yang membenci, dosa mula. Nah, sedangkan ada yang dikatakan sebagai juga niat jahat dia pada. Jadi kita perhatikan ya, di dalam loba mula ini ada 3 hal, di dalam dosa mula ini juga ada 3 hal. Ya, niat jahat, ucapan kasar, dan pembunuhan makhluk hidup. Nah, jadi kalau kita melihat di sini sisanya yang lain, yaitu pencurian, perkataan tidak benar, ucapan fitnah, dan omong kosong, dia bisa menjadi apa? Dia bisa menjadi loba mula cita, dan dia juga bisa didasari dengan dosa mula cita. Jadi ada seseorang yang ketika mencuri itu didasari dengan loba. Jadi ketika dia melihat sesuatu yang dia dambakan, dia kemudian mengambil untuk miliknya sendiri. Itu adalah apa? Itu adalah bentuk daripada perbuatan yang didasari dengan keserakahan. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang didasari dengan kebencian, misalnya dia tidak suka dengan orang tersebut, dia mencuri, maka itu adalah pencurian yang didasari. Kami mohon maaf, sepertinya ada gangguan teknis di tempat kamera. Jadi terputus sejenak. Ya, mungkin untuk
Sambil menunggu koneksi Samanera tersambung kembali. Baik, Samanera mencoba keluar dulu, mungkin akan masuk kembali. Ya, ada sedikit pengumuman. Ya, ini adalah informasi mengenai framework. Nah ya, Samanera sudah bergabung kembali. Ya, tadi ya, silakan dilanjutkan. Mohon maaf, saya tadi terputus ya, internet saya terputus nih. Ya, tidak apa-apa. Sorry. Kan ya? Ya, semoga tidak lupa karena belum 5 menit ya. Jadi Ibu Bapak, bahwasanya ketika kita melihat bisa didasari dengan dua akar atau dua permulaan, itu loba dan dosa. Nah ini baru dua sama Nira, loba dan dosa. Itu ada 8 loba mula kita dan 2 dosa mula kita. Satu lagi mana sama Nira mohanya? Oh ini moha yang terakhir. Ya, maaf, sepertinya terputus lagi Samanera. Tes. Ya, Ibu Bapak bahwasanya dia akan apa? Dia akan berkaitan erat dengan apa? Dengan 3 yang namanya loba mula, dosa mula, dan moha mula cita. Jadi 3 karma buruk berkaitan erat dengan 12 kesadaran buruk atau aku salah cita, Ibu Bapak. Ya, ini harus kita pahami berkenaan dengan karma buruk. Nah, maka di dalam Upali Sutta, kalau kita membaca sutta di dalam Majjhima Nikaya, sutta ke-56, atau bisa ditemukan di buku pertama dari halaman 373, maka Ibu Bapak akan melihat di sana bahwasanya ada namanya apa namanya Tapasi. Tapasi adalah seorang petapa Jaina yang merupakan muridnya Niganta Nyataputra. Nah, muridnya Niganta Nyataputra namanya Tapasi bertemu dengan Tathagata Sang Buddha. Ditanya oleh Sang Buddha, "Hei, Tapasi, mana menurut kamu dari tiga hal ini, kama tubuh, kama ucapan, atau kama batin, mana yang lebih berbahaya, mana yang lebih besar buahnya, potensinya untuk memberikan buah yang apa namanya blameworthy itu apa namanya yang sangat tercela seperti itu. Buahnya yang sangat tercela yang mana dari tiga hal ini?" Oh siapa namanya muridnya Niganta mengatakan, oh tentu saja kama tubuh. Kenapa? Karena kama tubuh dia terlihat dan dia benar-benar bisa dirasakan. Seperti membunuh, mencuri, bertindak seksual seperti itu. Itu adalah berkaitan dengan kama yang berat. Dia sangat tercela. Tetapi setelah dikatakan Sang Buddha mengatakan kepada Tapasi, Ime sangko ahang tapasi tinang kamanang ewang patinibatanang ewang patiwisithanang manokamang apa namanya? Manokamang maha sawajatharang panyapeni papasa kamasa kiriyaya papasa kamasa pawitiya no tatha kaya kamang no tatha wacikamanti. Sang Buddha mengatakan dari 3 jenis kama atau perbuatan tapasi, demikian analisanya bahwasanya Tathagata mendeklarasikan menyatakan mental action atau apa namanya manokama kama mental ini adalah yang paling tercela untuk dilakukan dan dia paling tercela untuk daripada sebuah karma buruk seperti itu, bukan yang berkaitan dengan kama tubuh,
bodily action atau verbal action, yaitu kama ucapan. Kenapa? Bayangkan ketika seseorang berpikir buruk untuk menghancurkan semua orang, maka itu lebih besar dampaknya daripada karma tubuh yang hanya bisa membunuh seseorang atau dua orang dengan pedang di tangannya. Dan bahkan ketika seseorang memiliki pandangan salah, maka pandangan salah itu bisa menyeret dia ke alam neraka secara langsung, bahkan ke neraka awici seperti itu. Dan memang dikatakan bahwasanya yang dikatakan orang-orang yang terseret ke neraka awici dikarenakan 5 akusala garuka kama. Tapi sebenarnya bukan 5. Itu adalah yang general atau yang umum, tetapi yang sebenarnya ada 6 di Ratana Sutta itu pandangan salah. Tetapi sebenarnya ada juga makhluk-makhluk lain yang terlahirkan di neraka awici berdasarkan kama-kama berat yang lain seperti itu. Ya, jadi kita harus hati-hati memahami kama. Ketika itu kita tahu kama yang berat, ketika kita lakukan itu memungkinkan kita untuk terlahir di neraka awici atau di alam neraka setidaknya seperti itu. Nah, Upali di dalam Upali Sutta Tapasi menyampaikan ini kepada gurunya Niganta. Dan kemudian Upali diminta untuk berdebat dengan Sang Buddha. Ya ternyata Upali juga kalah dengan Sang Buddha. Akhirnya Upali menjadi pengikut Sang Buddha. Kenapa? Memang karma mental atau karma batin ini yang besar. Perbuatan secara mental inilah yang memberikan dampak yang signifikan seperti itu. Maka saya katakan yang namanya cetana itu adalah fenomena mental. Fenomena mental yang berkaitan dengan batin, cetana atau kama ini juga sangat menentukan ketika dia bertautan dengan hal-hal yang buruk atau yang baik seperti itu. Nah, Ibu Bapak, maka kita melihat juga 10 landasan perbuatan baik setelah kita mengetahui yang buruk. Ketika 10 dari yang buruk, 10 dari yang baik, maka kita akan mendapatkan 20 jenis kama atau perbuatan yang dikatakan sebagai kama wacara. Kama wacara kama itu dikatakan perbuatan di lingkup indrawi. Itu ada dana, kemudian ada sila dan samadhi. Dana, sila dan bawana. Nah, Ibu Bapak sih tidak secara berurutan karena memang secara urutannya adalah sesuai dengan penomoran yang ada di sini. Jadi yang pertama kalau kita bisa melihat di dasa punya kiriya waktu, kita akan mengetahuinya berdasarkan nomornya adalah seperti ini. Tapi kalau kita klasifikasikan apa itu dana, sebagai yang pertama, dana itu adalah kehendak atau kerelaan, kehendak untuk melepas. Jadi kehendaknya itulah yang dikatakan sebagai dana, ya, bukan materinya, bukan yang berkaitan dengan objeknya seperti itu, tapi yang dikatakan dana adalah kehendak untuk melepaskan sesuatu. Maka ketika orang melepaskan sesuatu itu adalah kehendak paricaga, melepaskan. Ya, maka dia terdiri dari apa? Dari 3 hal. Dari dana, patidana, dan patanumodana. Yang pertama adalah pemberian berdana seperti biasa ini. Kemudian patidana itu adalah persembahan jasa kebajikan seperti yang kita lakukan setelah melakukan perbuatan baik. Dan kemudian yang ketiga ini adalah patanumodana, ungkapan kebahagiaan dan kebajikan yang dilakukan oleh orang lain, mudita cita seperti itu. Maka kita sering mendengar kata anumodami, saya berbahagia atau saya mengapresiasi kebajikan yang Anda lakukan seperti itu. Itu adalah turut mudita cita ketika kita melakukan itu merupakan satu bentuk perbuatan bajik juga. Karena apa? Itu juga masuk dalam kelompok dana. Yang kedua ini adalah sila. Apa yang dikatakan sila adalah menegakkan dan mengumpulkan kama-kama melalui tubuh dan ucapan. Jadi tubuh dan ucapan ini masuk ke dalam kelompok sila. Nah, ini adalah berkaitan dengan sila, itu adalah praktik moral Pancasila Buddhis, Dasa Sila atau Atta Sila atau Patimokkha Sila. Tetapi di sisi yang lain juga penghormatan, itu apacayana dan weya waca pelayanan ini juga termasuk ke dalam kelompok sila. Ya. Nah, ini juga ada yang namanya bawana. Apa itu bawana? Dengan olehnya seseorang ini mengembangkan, mempraktikkan dan menumbuhkan dhamma-dhamma yang baik. Jadi yang namanya bawana bukan bermeditasi saja, Ibu Bapak. Ya, kita mendengar bawana, cita bawana itu meditasi saja, bukan. Sebenarnya pendengaran terhadap dhamma di sana, dhamma sawana seperti ini, pembabaran dhamma seperti ini, dhamma di sana, kemudian pelurusan pandangan itu juga di kama, itu juga merupakan namanya bawana seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita melakukan hal-hal ini, kita akan menjadi berkembang dalam dhamma-dhamma yang baik seperti itu. Tetapi harus diingat, ini kemarin ada kekeliruan pandangan.
Pelurusan pandangan ini di Tiju Kama seakan-akan mengatakan Uce meluruskan pandangan orang lain. Bukan. Tapi yang dimaksud Sang Buddha di Tiju Kama ini adalah berkaitan dengan apa? Meluruskan pandangannya sendiri. Jadi pandangannya sendiri yang tadinya keliru, dia menjadi apa? Diluruskan menjadi benar seperti itu. Seperti pertama yang mengatakan, oh tidak ada buah atau pahala atau wipaka daripada perbuatan yang saya lakukan. Nah itu harus diluruskan dengan apa? Dengan belajar, dengan mendengar, dengan membaca. Sehingga kita apa? Kita akan menjadi apa? Menjadi orang yang memiliki pandangan yang benar. Jadi pandangan kita lurus. Tapi pertanyaannya, di dalam Mahakusala Cita, di dalam 8 Mahakusala Cita, apakah yang berkaitan dengan pelurusan pandangan benar kan perbuatan baik apa yang dinamakan Jnana Wipayuta, apakah dia tidak mungkin hadir di dalamnya? Dia pasti tidak hadir karena ketika ketika meluruskan pandangan benar, maka itu adalah bertautan dengan pandangan benar. Jadi Jnana Sampayuta. Jadi 4 kesadaran yang Jnana Sampayuta itu adalah yang hadir untuk meluruskan pandangan benar. Tetapi Jnana Wipayuta juga bisa hadir sebelum kita meluruskan pandangan benar. Atau sebelum kita melakukan pelurusan pandangan benar, itu juga bisa hadir. Ketika kita belajar, itu Jnana Wipayuta awalnya. Tapi ketika kita sudah mengerti, itu Jnana Sampayuta. Oh, ternyata batin saya, kesadaran saya sudah diikuti dengan pengetahuan. Sudah didasari juga dengan pengetahuan. Jadi Jnana Sampayuta, Jnana Wipayuta bisa hadir di momen yang berbeda saat itu. Setelahnya juga bisa hadir, mungkin masih punya ketidaktahuan di dalam hal-hal yang lain seperti itu. Ya, ini adalah dana, sila, dan bawana. Harus diingat-ingat ada 10. Kalau ibu bapak mau melakukan perbuatan baik, hanya lakukan inilah. Di luar ini, misalnya menyembah pohon, bukan menyembah pohon, tapi menyembah orang-orang yang dianggap sakti seperti itu tidak termasuk dalam 10 landasan perbuatan baik. Ya, meskipun perbuatan baik itu adalah hal yang bukan yang memberikan kita menuntun pada jalan pembebasan. Ya, perlu diingat bahwasanya kita harus belajar mengenai karma, hasilnya dan juga seorang arahat. Ya, ketika kita berbicara karma panjang lebar, kita harus mengetahui 4 tipe karma. Di dalam mana Samanera? Di dalam Withara Sutta dari Anguttara Nikaya kelompok 4 Sutta ke-232. Di sana dijelaskan ada 4 tipe karma. Dengan karma yang baik, karma buruk atau karma yang gelap menghasilkan hasil yang gelap. Dikatakan black atau hitam seperti itu. Nah, secara kusala, dilihat dari yang pertama ya, kedua dan ketiga dan keempat. Ini yang pertama. Secara kusala dan akusala, maka ini apa? Yang bekerja adalah akusala, unwholesome action, unwholesome consciousness seperti itu. Kesadaran yang tidak bajik, kesadaran yang buruk seperti itu. Nah, dia adalah berkaitan dengan akusala. Sementara punya dan apunya, yang bekerja adalah apunya seperti itu ibu bapak. Nah, maka ketika kita mengetahui seperti ini adalah seseorang yang melakukan adalah orang yang buta. Maka dikatakan sebagai Anda putu jana, orang yang buta. Orang yang buta ini adalah seperti kita seperti itu ya. Dia orang-orang yang belum mengetahui tentang Dhamma sepenuhnya. Atau orang-orang yang di luar daripada non-Buddhis seperti itu. Nah, ibu bapak, di sini juga dikatakan bahwasanya ketika kita melakukan karma yang terang, karma yang putih, dia akan memberikan hasil yang bright atau yang white juga yang putih. Nah, ini adalah hasil yang baik karena didasari oleh sebab yang baik. Ya, jadi tidak bisa hasil yang buruk menyebabkan hasil yang baik seperti itu. Maka yang bekerja di sini adalah sebaliknya daripada yang pertama. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang dikatakan good atau baik. Meskipun putujana tapi dia baik. Ya. Maka di sini dikatakan bahwasanya orang-orang yang hidup di alam dewa, kusala ini juga menjadi menjadi penuntun mereka untuk melakukan hal-hal ini. Dan punya juga menuntun mereka untuk mereka bisa terlahir di alam-alam seperti manusia dan alam dewa seperti itu. Jadi kalau misalnya di yang buruk akusala dan apunya, tapi kalau yang baik kusala dan punya. Nah, sementara jenis karma yang ketiga dalam sutta tersebut baik dan gelap dan terang menghasilkan gelap dan terang juga. Dan maka dia hasil apa? Dia bekerja secara kusala dan akusala, secara campur dan berganti-gantian. Hasilnya pun begitu berganti-gantian. Nah, kemudian ini apa? Ini dilakukan oleh orang-orang apa? Orang-orang biasa seperti kita. Ya. Kalau ini dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar baik, bajik seperti itu,
Tapi kalau yang ketiga ini dilakukan seperti kita-kita ini, seperti beberapa orang lah, tapi bukan semua orang, tapi beberapa orang. Ada orang yang baik, kadang dia buruk, tapi ada orang yang dia kadang buruk, tapi dia juga kadang baik seperti ini. Dan bukan hanya manusia, tapi juga di alam dewa, bahkan makhluk-makhluk di alam neraka sana, atau di empat alam rendah. Kadang ada yang baik, kadang ada yang buruk. Ya. Nah, tetapi ada yang keempat ini, Ibu Bapak, yang mana karma ini dia bukan gelap dan juga bukan terang, dan dia bisa memberikan hasil itu bukan gelap dan juga bukan terang. Apa itu? Secara kusala ini adalah berkaitan dengan praktik jalan mulia berunsur 8. Makanya dikatakan sebagai kusala. Nah, kemudian secara kebajikan, ini adalah sebuah persiapan untuk kita mencapai pembebasan, itu nibbana. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang yang dikatakan sebagai sekha. Sekha ini adalah orang-orang yang dikatakan sebagai sotapana, sakadagami, dan anagami. Bukan arahat. Sotapana, sakadagami, dan anagami. Dia adalah sekha. Mereka yang masih belajar. Menjadikan jalan mulia bercudelapan sebagai kusala, dan kebajikan itu punya itu sebagai persiapan untuk mencapai nibbana. Ya, ini juga sudah saya bahas mengenai apa namanya pencapaian pencapaian nibbana itu di blog utara cita kemarin saya bahas di Dhamma Kaca Online. Ibu bapak bisa menyimak lebih lanjut. Nah, yang terakhir adalah beyond kama, melampaui kama. Nah, kama ini tentu saja kama yang apa bukan baik dan juga bukan buruk sebenarnya. Kalau di dalam abhidhamma dikatakan sebagai abhidhamma tidak bisa ditentukan baik dan buruk. Kenapa? Karena yang namanya kusala hetu dan aku salah hetu sudah dihancurkan. Maka dikatakan sejarah punya papa pahina, having abandoned both good and bad. Hanya sudah mengabaikan, sudah meninggalkan kedua-duanya berkaitan dengan yang baik dan juga yang buruk. Dan itu dilakukan oleh seorang arahat. Hanya seorang arahat yang bisa melakukan ini. Ada kami belum bisa. Sakadagami juga belum bisa, dan bahkan Sautapana apalagi Putujana seperti kita. Ibu bapak sekalian, pada malam ini jadinya kita sudah memahami berkaitan dengan bagaimana karma yang dua klasifikasi tersebut dan bagaimana proses karma bisa terjadi, bagaimana proses karma itu bisa memberikan buahnya, dan bagaimana karma-karma tersebut bekerja berdasarkan fungsinya di kehidupan mendatang atau bahkan di kehidupan ini, bahkan di kehidupan-kehidupan yang banyak. Dan bahkan kita sudah mempelajari juga bagaimana buahnya ini di dalam kitab-kitab atau di Pitaka dari Sutta ataupun Abhidhamma Sanggaha. Maka Ibu Bapak, semoga Ibu Bapak sekalian bisa memiliki keterdesakan dengan mempelajari kama, kita bisa memiliki sangwega untuk bisa apa? Kama pahiyati untuk menghancurkan kama. Supaya apa? Supaya kita terbebas daripada duka. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Kurang lebihnya bisa disampaikan besok atau di pertemuan mendatang lebih lanjut mengenai pandangan salahnya. Ya, sampai serta bahwa untuk kita semoga semua makhluk berbahagia. Ya, terima kasih semuanya atas penjelasannya. Sangat lengkap sekali malam hari ini. Ya, sangat detail, bahasnya juga secara bidama juga. Nah, bagi rekan-rekan semua yang mungkin ada yang tadi mungkin masih belum kena gitu, atau ada yang ingin ditanyakan yang berhubungan dengan kegiatan sehari-harinya, bisa disampaikan sekarang. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Ada 3 cara untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, yang pertama dengan raise hand langsung di bagian partisipan atau di handphone juga ada di tanda titik 3. Itu nanti akan kami persilakan berbicara langsung, menyampaikan langsung pertanyaannya kepada Samanera. Dan untuk yang kedua bisa juga melalui chat di Zoom chat atau di live YouTube, di live chat ya. Bisa disampaikan di sana, nanti akan kami ketik dan kami sampaikan ke Samanera. Lalu bisa juga secara private ke host, yaitu Wihara Padamutara sebagai host malam hari ini. Itu tapi ditujukan, diutamakan untuk pertanyaan yang sifatnya private. Ya, untuk saat ini apa sudah ada pertanyaan yang masuk?
Ya, mungkin sambil menunggu, tadi saya ingin bertanya dulu sama Nera. Ya. Tadi yang mengenai pembagian gamma menurut waktu kematangannya yang Jawana 2 sampai 6 ya. Nah, itu kan tadi disampaikan akan berhenti berbuahnya kalau sudah mencapai arahat. Ya, sebentar. Itu apakah berarti kalau sudah mencapai arahat, karma buruk di masa lalunya sudah tidak berbuah, atau masih bisa berbuah, cuman dia mungkin gimana gitu? Ya. Ya. Ya tadi saya spesifikkan bukan hanya arahat sebenarnya. Dan apa namanya Jawana 2 sampai 6 itu yang dimaksud adalah berkaitan dengan kama yang memungkinkan dia untuk berpotensi menyebabkan kelahiran mendatang. Ya, kelahiran mendatang dia bisa dihapus yang berkenaan dengan alam apaya 4 itu oleh Sotapana. Sementara di alam indra bisa dihapus sepenuhnya kama-kama yang berpotensi untuk terlahir di alam indrawi itu oleh anagami. Dan arahat ini adalah dimaksudkan untuk ketika di masa mendatang kama-kama yang berpotensi untuk melahirkannya lagi menjadi seorang menjadi makhluk seperti itu di 31 dalam kehidupan tidak ada lagi. Karena semuanya sudah terhapuskan yang berkaitan dengan kama yang akan efektif di kehidupan mendatang. Tapi kalau di kehidupan ini itu akan ada akan ada kama-kama di kehidupan lampau yang mungkin punya buahnya tetapi tidak sepenuhnya semua seperti itu. Nah, itu sama seperti hanya sebuah ladang yang sudah tandus atau sebuah tempat sawah seperti itu ya. Sawah yang sudah hampir habis dipanen semuanya. Tinggal sedikit buah-buah yang ya kecil-kecil lah seperti itu. Ya seperti siapa Banti Mogalana seperti itu ya. Ketika di kehidupan lampau pernah berbuat buruk kepada ayah dan ibunya, yang menerimanya di kehidupan mendatang sampai dirajam oleh perampok. Kemudian juga seperti halnya Angulimala, meskipun tidak menerima buahnya di kehidupan mendatang berupa kelahiran kembali, tapi di kehidupan saat itu beliau beliau juga menerima buahnya, dilempari batu ketika berpindah patah, itu bentuk daripada wipaka. Masih ada, tapi setelah kehidupan ini tidak ada lagi. Ya. Ya, baik. Berarti untuk karma yang sebagai janakanya ya yang sudah tidak berbuah lagi ya. Betul, janaka yang di kehidupan mendatang. Kalau untuk sebagai pemotong masih bisa ya berarti sebenarnya. Pemotong apa? Yang upagataka ya. Ya, upagataka kamanya itu bekerja untuk memotong yang namanya kama-kama yang berpotensi untuk berbuah di kehidupan mendatang. Tidak ada lagi kalau arahat. Oh iya. Ya baik. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Henry Buntoro. Akan kami tampilkan slide-nya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa juga disampaikan melalui chat di Zoom atau di YouTube, di live chat-nya. Ya, akan saya bacakan. Bante, bagi umat yang mempersembahkan bunga, air, dan lain-lain ke altar atau Buddha Rupang dengan motivasi persembahan ke Buddha, apakah itu bisa menghasilkan karma baik seperti memberikan persembahan langsung ke Buddha? Ya. Tentunya banyak sekali aspek yang berkaitan dengan hal ini ya. Tentunya kalau kita bisa bertemu dengan Buddha langsung dengan hanya melihat Rupang itu beda sekali. Karma baiknya tidak bisa sama. Kenapa? Karena aspek daripada perasaan itu beda. Ya kalau kita bisa bertemu dengan Buddha langsung, kita tidak sekedar tersenyum, bahkan bisa sampai menangis. Seperti kemarin kita bercerita di pertemuan-pertemuan yang lama itu, yang lalu itu, kita pernah bercerita para arahat yang hanya merenungkan kualitas Buddha saja ketika melihat individu Mara itu berubah menjadi menjadi sosok daripada Pancakanda Sang Buddha.
Itu seakan-akan biku tersebut seperti menangis seperti itu, seperti sedih sekali. Apalagi kita. Tetapi apa namanya, kita harus melihat juga aspek-aspek lain. Ya kalau kita hanya memperhatikan aspek objek juga itu juga berbeda ya. Buddha yang hidup dengan Buddha Jepang kan berbeda juga. Dan itu kan kalau misalnya kita menyatakan niat, itu adalah aspek cetananya. Tapi ada aspek perasaan. Dan juga ada aspek-aspek yang berkaitan dengan apa? Nyana apa pengetahuan dan juga berkaitan dengan dorongan seperti itu. Kalau kita bertemu dengan Buddha, wah, sudahlah. Itu jangan ditanya, pasti kita dengan secara spontan langsung mau memberikan apapun gitu. Karena seakan-akan seperti, wah ini apa ya, manusia apa individu yang tidak akan pernah saya temukan lagi mungkin di kehidupan mendatang seperti itu. Tapi kalau hanya kepada Buddha Rupang yang mungkin aspek daripada dorongannya itu masih apa? Dia masih menimbang-nimbang lah. Bahkan mungkin tidak punya keraguan, masih bertanya-tanya. Jadi ada banyak aspek yang harus diamati. Tidak bisa disamakan. Ya baik. Berarti itu kembali lagi kepada pribadinya gitu ya. Kalau dia misalnya sadanya sangat kuat, mungkin bisa Ya, sadarnya harus lebih baik. kuat juga. Ya, objek kan menentukan juga, objek itu sadarnya kan jadi kuat juga. Ya betul-betul. Selanjutnya apa ada yang ingin bertanya kembali? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan kita tutup, besok kita lanjut lagi. Uh, Sepertinya masih ada yang sedang mengetik mungkin. Saya isi dulu sedikit lagi teman-teman. Ini mengenai yang buahnya ya. Menanam mangga pasti hasilnya buah mangga. Ya, tapi berarti kan apakah kita bisa mengetahui bahwa karma yang berbuah sekarang itu karma apa dulu sebabnya apa? Apakah kita harus perlu memikirkannya atau kita biarkan aja itu berlalu gitu? Ya, bisa direfleksikan ya. Sekarang kita seperti apa, kita kan tahu oh, di kehidupan lampau itu seperti apa. Tapi yang dikatakan apa namanya Sang Buddha kepada satu petapa Jaina, saya lupa Niganta sepertinya, kepada Niganta sepertinya. Niganta itu mengatakan bahwasanya apa namanya kita itu ini sebuah tadi ya sebuah artikel yang saya baca dan juga ada di suta saya lupa sutanya. Seakan-akan bahwasanya karma yang kita lakukan itu harus kita akhiri untuk mencapai akhir daripada penderitaan. Dan seakan-akan anggapan atau konsep yang dimiliki Patapa Jaina ini kalau nggak salah dibantah. Seakan-akan ini mirip dengan Buddhis. Tetapi Sang Buddha mengklarifikasi kepada si mengkonfirmasi kepada petapa tersebut. Kamu jangan mengatakan begitu, kata Sang Buddha. Kalau kamu mengatakan seperti itu, apa namanya, nanti bisa membuat yang namanya ajaran Sang Buddha menjadi terdistorsi seperti itu, menjadi melenceng. Seakan-akan kita untuk mencapai yang namanya apa namanya, mencapai pembebasan harus benar-benar menghabiskan semua karma seperti itu. Ini pendapatnya dia. Kalau orang-orang yang apa namanya lahir di neraka seperti itu, dia akan selamanya untuk apa? Di neraka. Dan maka bagi dia ini harus apa? Harus memurnikan yang namanya karma tersebut. Nah, Sang Buddha mengkonfirmasi ke orang tersebut. Kalau kamu memang mengatakan untuk mencapai nibbana pembebasan, kamu harus menghabiskan semua karma dan hanya melakukan apa namanya tidak melakukan segala sesuatu yang bisa menginvestasi karma mendatang, hanya menerima yang apa yang pernah kamu lakukan. Kamu bisa tahu nggak berapa banyak buah karma yang pernah kamu lakukan dan berapa banyak buah karma yang sedang kamu peroleh dan berapa banyak buah karma yang akan kamu peroleh lagi. Niganta tidak bisa menjawab dan akhirnya Sang Buddha mengatakan pendapatmu itu tidak beralasan dan tidak berdasar dan itu tidak akan bisa mengantarkan orang untuk mencapai pembebasan. Nah ini adalah konsep yang identik yang mirip dengan Buddhis seperti hanya yang apa yang Sang Buddha sampaikan kepada Menteri Santati yaitu apa apa namanya apa namanya pacate mahu pincanang
Macate mahu kincanyang majenya gahe sasi pasanto cer apa namanya, oh ya, saya bahas Indonesia aja. Ini ada di dalam Dhammapada kan, kemudian dikatakan seperti ini, kosongkan apa yang lampau, jangan isi yang akan datang, apa, kosongkan yang akan datang, jangan isi yang akan datang, kosongkan yang lampau, dan kemudian jangan melekat di antara keduanya atau di tengah-tengahnya. Nah, setelah itu kamu akan berjalan dengan penuh kedamaian. Itu sama konsepnya dengan yang diungkapkan oleh petapa tersebut. Tetapi apa namanya, bagaimana caranya dan kemudian bagaimana realisasiannya itu tidak diketahui oleh petapa tersebut. Petapa tersebut hanya punya konsep itu, tapi dia tidak mengetahui caranya. Ya, oh, apa namanya? Oh, saya lupa bahasa Balinya. Hmm, ya nantilah kalau saya ingat saya ungkapkan. Ya, tapi itu Baik. tidak mirip, tidak seperti itu. Ya, Iya, baik. Berarti perlu, ya tidak harus kita habiskan semua ya teman-teman. Berarti tidak mungkin kalau kita habiskan. ya tidak mungkin. Makanya yang dikatakan Hacin Kim itu juga demikian. Kalau kita mengatakan karma yang kita lakukan harus berbuah semuanya, maka tidak akan ada akhir daripada penderitaan. Tidak akan kita pernah mencapai nibbana. Kenapa? Karena begitu banyak karma yang akan kita peroleh, yang akan kita terima, wipaka yang harus kita alami seperti itu. Nah, Sang Buddha juga mengatakan kok di dalam berbagai sutta itu seperti halnya di dalam nanti saya di besok saya akan bahas di berbagai sutta seperti itu. Bahwasanya karma itu tidak harus dialami semua seperti itu. Baik-baik. Waduh, semakin menarik nih untuk pembahasan besok. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari private. Akan kami bacakan. Bante, apakah karma kita juga dipengaruhi respon orang lain? Misal, kita seperti memperingatkan atau memberi nasihat dengan tujuan positif, namun orang lain merespon dengan marah dan tidak suka. Maksudnya apakah kalau orangnya tidak suka, perbuatan baik kita jadi berkurang gitu, mungkin maksudnya gitu. Ya, yang namanya kama cetana kehendak kita yang namanya melakukan perbuatan baik, apa namanya, itu tidak akan berkurang tentang respon orang seperti apa kepada kita. Kenapa? Karena yang namanya melakukan perbuatan baik itu murni adalah berkaitan dengan diri kita sendiri. Ya, respon orang lain itu adalah karma dia. Nah, karma kita adalah ketika kita melakukan perbuatan baik itu saja. Nah, beda ceritanya kalau orang lain tidak suka, kemudian kita marah juga, tidak suka juga, atau batin kita menjadi gelisah, itu juga menjadi gangguan juga. Menjadi karma baik kita menjadi apa? Ternoda seperti itu. Ya, gitu. Demikian. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Ya, ini pertanyaan private lagi. Nah, Bante, kalau kita sudah melakukan karma buruk di masa lalu, apa tidak bisa dihindari? Apa ada cara supaya karma tersebut tidak berbuah? Ya, intinya kalau bukan garuka kamu pasti bisa. Kalau bukan garuka kamu pasti bisa dihindari. Ya, intinya adalah apa? Tadi yang salah tadi ya, kita praktek aja jalan mulia berdelapan. Sedikit demi sedikit membimbing kita mencapai nibbana. Dan itu kan dikatakan sebagai kama yang bukan gelap dan juga bukan terang, hasilnya bukan gelap juga bukan terang. Artinya dia apa? Tidak memberikan berkaitan dengan apa? Perputaran dari satu dalam kehidupan. Dia akan membimbing kita untuk apa? Untuk mencapai liberation atau pembebasan. Intinya itu aja. Kita praktek jalan mulia episode 8. Gak usah dipikirkan karma itu. Cinta ya. Proses kerja kama tuh cinta ya. Kita terpikirkan oleh kita sebagai putu jana. Kalau dipikirkan pun kita akan menyebabkan kegilaan, stres seperti itu. Rumit karena. Jadi, ya kita mending kita terus melakukan perbuatan baik ya 8 jalan jalan menuju Iya. episode 8. Iya, netralisir aja. Betul betul. Nah, setuju. Nah, selanjutnya ini saya ingin bertanya mengenai karma kolektif ya. Nanti kan banyak ada sempat dibahas yang anak-anak apa terkurung di dalam goa. Nah, itu kan sekarang kita banyak juga
bisa menemukan kejadian misalnya pesawat yang kecelakaan itu kan. Nah, ini banyak yang suka berpikir bahwa ada yang dinamakan karma kolektif. Jadi dilakukan bareng-bareng, berbuah bareng-bareng. Nah, bagaimana menurut pendapat Bante? Ya, karma kolektif itu ada. Seperti halnya Tawatingsa itu ya, siapa apa Dewasa. maga itu ya, ya upasaka maga saat itu kan membuat jalan bersama-sama, melakukan kebajikan bersama-sama sehingga bisa terakhir di Tawatingsa secara bersama-sama bersama dengan 32 dewa lainnya. Dia menjadi pemimpinnya 33 dewa kan. Nah, itu artinya ketika kita melakukan perbuatan yang buruk yang serupa, kita harus sama. Maksudnya bukan maksudnya tidak harus di tempat yang sama tapi serupa. Dan kemudian di masa mendatang kita punya kondisi untuk bertemu dengan orang-orang yang punya apa namanya punya melakukan perbuatan buruk di kehidupan lampau yang sama seperti itu juga akan apa? Kalau ada kondisi yang cocok itu akan bisa membuat yang namanya karma kolektif. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya karma itu adalah dia bisa berbuah apabila ada kondisi dan situasi yang tepat. Kalau tidak seperti itu, tidak ada faktor-faktor pendukung, dia tidak akan bisa berbuat seperti pada umumnya. Jadi diingat sekali lagi ya, karma itu kalau berbuah harus ada kondisi yang tepat. Nah, seperti contohnya kalau ibu bapak apa namanya mau memberikan sebuah kesaksian bagaimana karma buruk itu berbuah secara kolektif, secara didukung oleh faktornya gampang. Sekarang ibu bapak pergi saja ke rumah sakit, kemudian tidak perlu pakai masker. Dan di sana cari tempat-tempat virus, ya kemudian tempelin di badannya semua, di hidungnya sekali. Coba bayangkan nanti pulang ke rumah anaknya gendong, kemudian istrinya dielus-elus, kemudian tidak bersama mereka, nanti di rumah sudah 3 orang yang terinfeksi virus. Besok ke kantor gitu juga, ketemu teman elus-elus, ya sudah itu nanti jadi karma kolektif. Jadi berbuah bersamaan ya sebenarnya. Iya. Betul. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube nih, ada pertanyaan yang cukup menarik. Dari Ibu Ani dari YouTube. Nama budaya Samanera, mohon penjelasan bagaimana Anggulimala yang telah banyak membunuh 999 orang tetap bisa mencapai arahat. Gitu. Ya. Ya, perlu kita ketahui juga bahwasanya yang namanya apa kesadaran daripada Lokutara, Arahata Pala Maga dan Cit, Arahata Maga dan Pala itu mampu memotong sedemikian rupa yang berkaitan dengan kama-kama yang apa yang tadi saya katakan dia punya potensi untuk berbuah di kehidupan mendatang. Dan di sisi yang lain kalau kita melihat daripada kasusnya Bante Anggulimala ketika menjadi ahinsaka, kita juga harus melihat bahwasanya dia membunuh bukan karena keinginan dia sendiri. Kalau kita lihat dari klasifikasi daripada loba mula kita, dari 1 sampai 8, ya mungkin Anggulimala itu ya apa namanya dia berkaitan dengan yang ke-8 seperti itu. Dia berkaitan dengan UPK, UPK, UPK Sahagatang. Ya dia ditemani dengan perasaan yang sebenarnya bukan perasaan senang, tapi dia perasaan terpaksa untuk balas budi kepada gurunya. Kemudian UPK Sahagatang ini kan yang perasaan netral. Kemudian mungkin saja dia ditemani dengan pandangan yang tidak keliru sebenarnya. Dia tidak ditemani dengan pandangan keliru, sebenarnya dia tahu ini adalah perbuatan yang salah, makanya dia sebenarnya menolak juga. Tuh, kenapa saya harus melakukan ini? Itu juga penolakan sebenarnya. Dia tahu bahwa itu adalah bukan hal yang benar. Nah, kemudian tentu saja dia melakukan itu bukan didasarkan dengan asangkarika, bukan dengan spontan, karena dengan pertimbangan yang panjang. Nah, maka kalau kita lihat klasifikasinya mungkin ini adalah tataran atau bagian daripada apa? Tataran atau bagian daripada kesadaran dari loba mula cita atau dosa mula cita juga. Ini adalah bagian yang mungkin di tataran paling bawah seperti itu. Ya dosa mula cita melakukan keburukan itu juga ini katakanlah pembunuhan seperti yang membunuh 999 ini berkaitan dengan dosa mula cita misalnya. Nah, dosa mula cita keinginan untuk menghancurkan orang lain saat itu juga bukan didasari dengan asangkarika tapi sasangkarika.
dengan penuh pertimbangan, ini mau dilakukan atau enggak ya. Nah, mungkin juga aspek itu bekerja. Nah, kalau dia sampai membunuh ibunya yang terakhir, itu baru dia tidak mungkin mencapai arahat. Kenapa? Karena itu akan menjadi seperti Raja Ajata I. Raja Ajata I penyesalannya begitu luar biasa ketika sudah membunuh ayahnya. Sehingga yang namanya pikiran atau batinnya diliputi selalu dengan penyesalan. Apa namanya? Kukuca. Kukuca adalah satu dari Pancaniwarana. Nah, karena Kukuca dia juga udah gelisah terus demikian rupa. Maka dia batinnya tidak bisa tenang dan tidak bisa yang namanya memunculkan Lokutara Cita, satu dari 8 tersebut. Nah, sementara Ahisaka ya, karena memang juga punya tumpukan daripada parami yang begitu banyak, yang sudah dikumpulkan begitu banyak di kehidupan lampau, maka dia akan apa? Seakan-akan realisasinya begitu cepat. Ya makanya kalau kita melihat seseorang yang merealisasi kesucian begitu cepat, kita jangan lihat di kehidupan ini saja. Kita harus melihat begitu banyak kehidupan yang sudah dilalui. Seperti halnya Bahia, Mantri Sanati itu sudah banyak sekali kehidupan yang sudah dilalui. Seperti Samanera Lewata, Samanera Sopaka itu sudah banyak sekali kehidupan yang dia lalui untuk apa? Untuk praktek yang berkaitan dengan ajaran Buddha seperti itu. Ya, demikian. Terima kasih penjelasannya Samanera. Ya berarti ada ya mungkin kisah Angulimala agak mirip dengan Raja Ajata I ya, cuman dia lebih beruntung aja ya ketemu Sang Buddha sebelum membunuh ibunya. Iya, Ajata I itu juga masih beruntung tidak masuk ke neraka Awici ya. Oh iya. Dia masuk neraka kecil aja. Kenapa? Karena dia berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, dan juga kemudian dia dia berbakti dengan Buddha Sasana. Nah, itu juga Dewa Data juga demikian kan. Ketika menyatakan perlindungan, dia menerima manfaat di kehidupan mendatang. Kenapa? Karena sudah tidak tertolong lagi. Itu sudah memang akhir daripada kehidupannya seperti itu. Nah, mau apa? Nanti ada yang beranggapan ya sudah nanti saya bunuh ayah ibu saya, kemudian saya berlindung pada Buddha dan Dhamma Sangha. Wah, ini ngaco nih namanya. Ngaco nih, nanti saya di boykot nanti. Iya. Ya karena waktu itu mungkin kebetulan karena ada faktor ada Sang Budanya aja jadi lebih mudah gitu ya. Kalau sekarang nanti habis bunuh ayah nanti malah habis bunuh ayah dan ibu langsung pergi ke Rupang Sang Buddha langsung Buddha sarana nggak kami lah ngaco nih. Betul-betul bisa ya, mesti bijaksana ya kita menerima. Iya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari private akan ditampilkan. Bante, jika karma orang tua tidak mempengaruhi karma anak-anak mereka, bagaimana menjelaskan kenyataan bahwa orang tua yang menderita penyakit mematikan berkemungkinan atau cenderung menularkan atau menurunkan penyakit itu pada keturunan mereka? Oh iya, ini ada anggapan seperti halnya tadi ada kasus seperti ini. Seorang ibu ini melahirkan seorang anak yang cacat. Nah, maka sepanjang kehidupannya dia merasa bersalah dengan orang tuanya, dengan suaminya, dan kemudian juga bahkan dengan mertuanya seperti itu. Padahal yang namanya karma itu tidak diwariskan juga dari orang tua itu ke anaknya. Ya pada dasarnya anak-anak itu sudah mewariskan karmanya sendiri, katakanlah seperti halnya tuli seperti itu ya. Dikatakan tuli oleh tenaga medis secara kedokteran dikatakan, oh ini anak ini tuli gara-gara kamu sering minum minuman keras seperti itu. Ya, padahal tidak demikian juga. Ya itu adalah berkaitan dengan karma daripada si anak itu juga. Karma si anak itu memang dia pernah melakukan keburukan, aku salah karma sehingga bukan aku salah karma, tapi perbuatan baik tetapi perbuatan baik yang tidak didasari dengan aspek-aspek yang mendukung seperti itu. Sehingga ketika dia terlahir jadi manusia, yang namanya gendang telinga itu atau sota pasada dia tidak muncul. Sehingga dia menjadi tuli. Itu bukan karena kesalahan seorang ibu sebenarnya. Itu murni daripada si anak seperti itu. Kecuali ketika anak itu sudah dilahirkan, kemudian si ibu ini punya penyakit yang menular, sehingga dia menularkan kepada anaknya si bayi ketika menyusui, ketika merawat itu memungkinkan. Itu ada faktor daripada si ibu yang memberikan pengaruh atau dampak kepada anaknya. Tapi kalau yang namanya
dari masa kandungan seperti itu. Ketika anak itu sudah dilahirkan, dikandung pertama, itu adalah karma yang bekerja pada anak itu. Tidak ada kaitannya dengan si ibu tadi. Ya, jadi karma itu dia benar-benar memberikan nantilah kalau belajar tentang rupa itu benar-benar dipelajari. Saya tidak bisa jelaskan ini secara singkat. Nanti jadi buta seperti itu. Nah, itu berkaitan juga dengan rupa yang muncul ketika ketika seseorang itu memasuki rahim seorang ibu. Jadi ketika sperma dengan ovum itu bertemu, terjadinya pembuahan, kemudian kesadaran itu masuk ke dalam rahim si ibu. Kenapa gambar saya? Iya. Ya, ketika lahir dikandung maka dia akan apa? Dia akan sudah menghasilkan rupa yang mungkin rupanya itu berdasarkan yang berkaitan dengan jasmani. Makanya ada orang yang mengatakan bahwasanya orang yang buta itu sebenarnya dari lahir sebenarnya. Nah, tidak semuanya buta itu apa namanya karena dia salah konsumsi ini, salah konsumsi itu, tapi sebenarnya ada yang dari lahir. Kenapa begitu itu? Karena ada karma yang pernah dilakukan di kehidupan lampau. Ya, jadi jangan semata-mata menyalahkan si ibu atau orang tua seperti itu. Ya. Ya, baik, berarti ya seperti yang Samudra sampaikan ya, pewaris diri ini pewaris karma sendiri gitu ya, karma saka, karma Iya, sama istarana, Yoni, sama karma yoni. sama Dayada. Ya, betul-betul sama. Ya, baik, sekian untuk sesi tanya jawabnya sudah kami batasi ya karena berhubung waktu juga. Selanjutnya mungkin sama Nena ingin menyampaikan preview untuk sesi besok malam. Ya, silakan. Ya, Ibu Bapak, terima kasih semuanya sudah berkenan untuk mendengarkan. Bahwasanya mendengarkan Dhamma juga salah satu dari dasar Kriya-Watu, 10 landasan perbuatan baik, dan semoga Ibu Bapak termotivasi untuk selalu melakukan karma yang baik setelah mendengarkan karma ini. Dan besok kita akan membahas berkenaan dengan hal-hal yang lain-lain yang berkaitan dengan pandangan-pandangan kelirunya tentang hukum karma. Ya, sehingga Ibu Bapak kalau mau mendengarkan lagi, punya waktu dan kesempatan, silakan hadir di waktu yang sama. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Sukiyoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, selanjutnya kami mohon kesediaan Samanera untuk memimpin sesi pelimpahan jasa. Ya, mari Ibu Bapak, Saudara sekalian, kita pelimpahan jasa. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan memberikan kedamaian semuanya bagi makhluk dan manfaat juga bagi diri kita sendiri sehingga semuanya dapat berbahagia. Punya sidani kata saya nanya ni kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pitadayo ditha me ca piya dithawa anyima ca tawerino satati tanti lokasming te buma catu yonika pance kaca tuokara sansaranta bawa bawi nyatangge patidana me anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewati sang niwedayung maya dinana punyana nganumodana ituna sabe sata sadahundu awera suka jiwino hima padanca papontu desa sasi jatang subha. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Samanera Bisarano yang telah memberikan penjelasan-penjelasan utamanya malam hari ini. Sampai jumpa di sesi besok tentang pandangan salah terhadap hukum karma dan pandangan salah lainnya. Ya, terima kasih atas Samanera. Semoga kami dapat menerima manfaat dan mempraktekannya di kehidupan kami sehari-hari. Ya. Aduh. Ya. Selanjutnya kami akan masuk ke sesi pengumuman. Bisa lihat ya saya? Ya, boleh, silakan sama Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya, terima kasih. Ya, rekan-rekan semua, ada sedikit pengumuman mengenai kegiatan di Wira Pramudara. Ya, besok seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Samanera, ada sesi lanjutan mengenai pandangan salah tentang hukum karma dan pandangan salah lainnya yang umum.
akan disampaikan di waktu yang sama, jam 19.15, di link Zoom yang sama, dan link YouTube yang tinggal mengganti tanggalnya saja. Yang hari ini kan DC strip 5, strip 4, besok diganti DC strip 5 AGT. Ya. Lalu untuk hari Kamis, ya ini keseluruhan dari Dhamma kelas on Zoom, kita sudah berjalan ya kira-kira mungkin sudah 1/3 jalan ya. Masih ya, perjalanan kita masih cukup panjang sampai nanti dari tahap dasar hingga ke tahap yang lebih lanjut nanti, semakin lama semakin tinggi. Ya, ini saat ini kita sudah sampai di sesi Kama ya, Om Karma. Nah, nanti minggu depan akan dilanjutkan dengan sesi Anicca Dukkha Anatta oleh Bapak Feby Zairin. Ya, ini seperti ini frameworknya yang disusun oleh tim penyusun. Ya, dana sudah disampaikan, sila dasar punya kiri waktu sudah, berlindung pada tirana sudah, hukum belajar dhamma sudah, dan hukum karma sudah. Nah, besok akan sampai ke Anicca Dukkha dan Anatta. Ya, bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti sesi sebelumnya, bisa diikuti di YouTube Wihara Padang Utara. Lalu ada pengumuman selanjutnya. Ya, hari Kamis besok, ya, tanggal 6 Agustus, diadakan kembali kebaktian Sabda Kama secara online di Zoom dan YouTube juga. Ya, dengan pembicaranya yaitu Ramani Lida Melani. Dengan tema If I Only Had Time. Ya, sangat menarik sepertinya pembahasannya mengenai waktu ya, sehingga kita dapat memanfaatkan waktu kita dengan lebih baik lagi. Dapat diikuti di Zoom dan YouTube dengan link yang akan diumumkan besok. Ya, lalu selanjutnya ada ini dia media sosial Wihara Padang Utara untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai kegiatan Wihara Padang Utara. Bisa di screenshot nomornya atau diketik di Instagram juga bisa @wihara_padang utara dan di YouTube Wihara Padang Utara. Lalu kita juga membuka kesempatan untuk teman-teman semua melatih kemurahan hati, menanam bajikan sambil mendukung penyebaran dhamma melalui Wihara Padang Utara dengan berdana ke rekening BCA 8820313 900 atas nama perkumpulan Buntek Bio _Wihara Padang Utara. Bisa di screenshot untuk lebih lengkapnya nanti. Ya, selalu kita tutup Dhamma kelas malam hari ini dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sampai sata mohon sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam. Ya, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua. Semoga Dhamma kelas malam hari ini memberikan manfaat bagi kita. Sampai jumpa di Dhamma kelas selanjutnya, yaitu besok malam di jam yang sama 19.15. Selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya.